ini kesini sama saudaranya kalau nggak salah. Terus Saya aja nggak tahu yang mana itu. Nggak hafal. Terus tinggal di coba ke sana, dia bilang kayak gitu. Karena kan dia tahu apa yang terjadi sama diri saya. apa sih yang terjadi? Oke, jadi cerita nih, aduh. Apa meneh? Aku ya habis gitu. Apalagi belakangan ini kan ya apa ya, kumat lagi gitu loh suami saya itu. Gitu kan. Sebelumnya emang udah biasa bertengkar, sebelumnya emang udah biasa sisi paham gitu, apalagi kalau udah masalah finansial dan lain sebagainya gitu. Saya pada akhirnya puji Tuhan ada mukjizat lah menurut saya gitu setelah perjalanan dan perjuangan saya luar biasa. Apalagi kan ingat kalau bapak saya almarhum itu waktu itu kondisinya sakit. Tapi saya berpikir memang mungkin udah jalannya Tuhan gitu kan, harus menyelesaikan bapak mertua saya dulu, karena pada akhirnya bapak mertua saya meninggal, kemudian 12 hari kemudian baru bapak saya gitu kan. Padahal waktu itu awal Agustus bapak udah sering nelpon bilang kalau aku sakit, kamu nggak pulang lah, tapi saya nggak ada sensi itu loh kalau dia bakal pergi gitu kan. Terus saya ya oke sabar loh, kak iso pulang buru-buru soalnya kan covid juga dan lain sebagainya gitu kan. Terus pada akhirnya bapak nahan, terus nelpon lagi lebih intens nelponnya, sampai terakhir bapak tuh bilang gini, mosok kon lek pulang sangguan aja kak punya gitu. Padahal memang sebenarnya nggak ada waktu itu, karena Maksudnya nggak ada duit buat pulang gitu ya? Karena kalau saya pulang kan anak, suami, terus kakak saya juga otomatis saya bawa juga. Oh gitu. Jadi pulang harus rame-rame. Iya gitu. Aslinya dari mana sih? Oh ya. Gitu. Terus akhirnya nanti kamu balik ke, aku punya uang buat nyamanin kamu. Sampai pada akhirnya tanggal 19 itu saya bilang ke ponakan saya, bilangin sama bapak, karena bapak sudah saya suruh masukin ke rumah sakit, tante mau pulang. Itu saturasinya udah naik. Ternyata pas saya di perjalanan di ayah saya koma. Singkat cerita saya sudah selesai semuanya, saya pulang ke sini, saya masih menjalani rutinitas saya karena usahanya saya mulai dari nol lagi setelah saya COVID. Jadi sekarang Anda bisnis? Iya, usaha. Terus gitu di perjalanan itu waktu itu masih nyewa motor. Saya bilang, Pak, Bapak udah lihat saya dari sana, Bapak udah tahu sebenarnya alasan saya kenapa nggak bisa pulang, karena sampai sekarang saya masih berjuang. Anda udah berapa tahun di sini? Jadi bapak ibu juga dulu di Bali, cuman asli dari sana. Terus pindah, ibu saya menikah, ibu memutuskan untuk pulang gitu. Bapak ibu udah divorce ya? Pisah. Pisah. Iya, tapi tidak cerai negara, enggak. Cuman karena masalah keluarga itu, ibu kejar bapak pulang. Jadi kamu stay di sini? Saya di terus akhirnya pada akhirnya ya itu, ibu masih berat masalah itu. Saya juga nggak bisa gimana. Akhirnya karena saya terus bilang itu, Tuhan kasih saya mujizat, saya bisa closing properti. Karena setiap saya ke properti itu saya bilang sama Tuhan gitu, hanya karena properti ini aja sih, karena saya tahu komisinya berapa, saya bisa nyelesain sama utang-utang saya. Karena selama ini saya kerja tuh kepala jadi kaki jadi kepala. Tapi utang banyak. Iya. Anda agen properti? Iya. Tapi di sisi lain saya juga sekarang ini supplier gitu. Tapi memang karena udah mau berjalan normal kan, emang agak turun saya akui. Tapi puji Tuhan selalu Tuhan cukupkan. Memang masih ada hutang jadinya pada akhirnya karena satu dan lain hal gitu. Karena kan diusir sama mertua, disuruh keluar. Suami asli sini? Enggak. Bapaknya neneknya gitu. Akhirnya itu udah seiring berjalannya waktu, padahal saya sudah mengusahakan yang terbaik di sisa-sisa uang itu supaya suami saya kerja gitu kan. Tapi nggak kerja sampai sekarang? Tapi dia cuma ngambil kerja sempet 3 bulan aja, nggak menyelesaikan kontrak gitu kan. Terus sekarang dia mulai lagi untuk online gitu kan, kerja online lagi, driver lagi gitu. Tapi Januari kemarin saya memang sengaja nggak membantu dia untuk membayar cicilan, karena saya sendiri juga masih berjuang untuk tagihan rumah gitu kan.
Terus suami saya tuh merasa nggak terima gitu, karena sebenarnya Kenapa nggak dibantu dia nggak terima? iya gitu, karena sebenarnya tujuannya untuk mengembalikan fungsinya dia aja. Karena sejauh ini kan saya sudah berjuang gitu, tapi kan dia di saat dia kepengen, Terlalu santai. iya Emang dia cicilannya apa? dia nggak ada Nah kamu tadi bilang biar dia bisa bayar cicilannya sendiri. mobil. Oh cicilan mobil, Iya. karena dia kan jadi driver gitu ya. Iya gitu. Terus pada akhirnya karena saya nggak bantu itu dikiranya bahwa saya terlalu boros, karena keponakan saya ikut sama saya waktu itu bantuin saya gitu aja, karena saya yang terjemput ini segala macam. Saya pada akhirnya pertengkaran hebat terjadi, bahkan dia sampai mengutuk saya. Sebenarnya hal itu kan terjadi bukan cuma sekali, bahkan sampai Saya saya tahu. KDRT. Iya, saya tahu. Anda ini tekanan batinnya luar biasa, sampai trauma ya. Dan rasanya pedih banget. Dari tadi di sini saya lihat tuh ruwetnya luar biasa. Sebenarnya gitu. Pengen. Anda deket dia aja ketakutan loh. Rasanya kayak ibarat setiap waktu tuh rasanya Anda bisa dipukul tiba-tiba gitu di pikiran Anda ya. Karena KDRT itu waktu itu cukup ekstrim ya. Terus saya cerita sama anggota komsel saya di gereja sebelumnya. Dia sih bilang, sayang, pokoknya saya buat apapun gitu kan, jangan sampai bercerai ya. Karena Tuhan tahu dia bilang gitu kan, kalau kamu dipukul lagi, kamu menghindar aja, karena masalahnya di depannya ini kan. Dia kan tahu gitu kan. Gimana caranya kalau dipukul menghindar aja? By the way saya juga bukan mendukung untuk berpisah, karena memang Tuhan itu membenci perceraian. Kita semua tahu di semua agama Tuhan tuh membenci perceraian. Seperti yang selalu saya jelaskan juga, kenapa kalau orang bercerai itu syaratnya berat ya. Kayak kita Kristen kita nggak boleh nikah lagi, teman-teman yang di Muslim juga mesti istrinya nikah dulu sama orang lain kalau udah talak 3, atau suaminya nikah dulu sama orang lain baru mereka bisa nikah lagi. Itu karena Tuhan membenci perceraian, jadi dikasih syarat yang berat gitu. Tapi secara logika aja gitu ya, kalau diomongin kalau suamimu mau pukul kamu, kamu bisa menghindar gitu. Sebenarnya selain perceraian ada satu hal lagi sebelum masa perceraian, sebelum perceraian gitu ya. Kalau di hukum mungkin penyebutannya mediasi, dipertemukan. Tapi di keimanan kita ada yang disebut dengan bertarak. Anda Kristen kan? Iya. Ada yang disebut dengan bertarak. Anda pisah sementara, suami dalam bimbingan rohani, orang yang bisa membimbing, Anda juga dalam bimbingan rohani, orang yang bisa membimbing, supaya dua-duanya ini dipulihkan secara rohani, mengerti tanggung jawab dan kewajibannya sebagai ya umat Tuhan yang mau membina perkawinan yang kudus dan suci gitu loh ya. Ini kalau perkawinan kayak gini, ini kan disfungsi, ya kan? Berat di satu pihak. Kita ngomong kalau bilang gini, Mbak bertahan ya Mbak, biarpun Mbak di KDRT digebukin Mbak bertahan. Kita nggak pernah tahu kalau orang emosi gebukin sampai metong gimana. Siapa yang mau tanggung jawab? Ya kan? Logika manusia juga harus dipakai. Kita memang tunduk pada firman gitu loh. Tapi ada hal-hal yang harus dilakukan step by step. Ya ini kan tidak ada satu orang pun yang menasehati dia. Hanya dari sisi Anda yang dibilang bertahan. Kalau sampai terjadi apa-apa, gimana? Ini suami ini mesti ada yang bimbing juga kalau dia mau gitu loh. Sekarang kalau kita bilang Tuhan membenci perceraian, saya sangat setuju dan saya menolak perceraian. Kalau pernikahan kita di dalam Tuhan, ya, karena apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Tapi bagaimana pernikahan yang dalam Tuhan seharusnya? Ya berdasarkan firman, istri tunduk pada suami, suami mengasihi istri. Suami yang mengasihi istri menjalankan fungsinya. Istri sebagai pasangan yang tunduk juga menjalankan fungsinya, menjadi penolong bagi suami, pendoa bagi suami. Ya, kalau salah satunya timpang, berarti rumah tangga Anda bukan rumah tangga dalam Tuhan. Jangan-jangan selama ini hati Anda sudah bercerai satu sama lain. Ya, karena pernikahan itu bukan pernikahan fisik. Anda fisik boleh satu rumah, hatinya gimana? Rohnya gimana? Masih jadi satu nggak? Gitu loh. Jangan-jangan justru dalam pernikahan lebih banyak bencinya daripada kasihnya. Kan itu yang Anda alami. Anda tuh rasanya benci loh. Lihat dia aja Anda nggak mau sebetulnya. Anda enek, Anda muak, ya kan? Apa itu perasaan yang Tuhan perkenankan? Ya, Tuhan perkenankan kita dalam pernikahan harus penuh kasih satu sama lain.
Tapi kalau Anda lihat pasangan Anda aja enak, ini kan bukan pernikahan lagi namanya ya, ini mah kayak penjara. Enggak. Bagaimana Tuhan mau hati kita dipulihkan, dibersihkan supaya kita bisa beribadah dengan baik. Tapi kita dalam rumah kita aja boro-boro pulih, membenci. Yang Tuhan juga nggak izinkan kita itu membenci itu. Jadi kalau memang orang gereja Anda menyuruh Anda untuk jangan berpisah, bahkan untuk bertahan ketika Anda dipukul dan lain sebagainya, bantu tolong juga bicara dengan pasangan Anda, ya. Tapi pasangan Anda harus mau. Itu dia masalah. Kalau dia nggak mau ya sama aja bohong. Namanya manusia bertobat kan harus mau. Itu udah masalahnya. Jadi tuh kan waktu pas kami sebelumnya kan di situ merasa dia ada intervensi antara adiknya dia sama gembala komsel kami. Karena dia kayak merasa di-push untuk pelayanan itu kan. Sedangkan dia merasa bahwa orang pelayanan itu nggak bisa dipaksa seperti itu. Aku punya hati, kapan aku siap untuk pelayanan gitu. Ada betulnya. Dia bilang seperti itu. Oke, akhirnya karena kondisi satu dan lain waktu itu kan kami rumah masih numpang, akhirnya rumah itu diminta lagi sama adiknya dia. Kita pulang lagi ke rumah mama mertua saya, dan mama mertua waktu itu menjanjikan bahwa nggak apa-apa, kamu tinggal di sana aja sampai anakmu tamat kelas 6, jadi kamu punya space buat prepare untuk segala macam gitu kan. Nah ternyata setelah saya menerima itu, mereka tahu kan saya tiba-tiba berubah keluarganya gitu. Akhirnya kami disuruh keluar karena bertengkar itu. Bertengkar kenapa? Ya suami saya kan memang karakternya kan seperti itu dia. Oh, sama keluarga juga nggak cocok. Dia emang si keras kepalanya luar biasa. Gitu. Akhirnya belum juga anak saya tamat mau naik kelas 3 udah disuruh pergi, karena memang mungkin juga itu kan rumah sertifikat ada 2 dipinjam sama kakaknya dia 1, jadi mungkin di situ juga, sedangkan kakaknya dia juga udah jatuh masa tenggang, jadi mungkin juga kebutuhannya apa, jadi rumah itu keburu-buru dijual itu Cik. Oke, akhirnya kita ngalah dan masih ada sisa uang itu, dan saya terpaksa nyari besar banget gitu. Saya selama ini mengusahakan seperti itu, karena dari dulu kan saya begitu. Bahkan mama mertua saya sendiri dulu waktu pas saya sering bertengkar sama suami juga udah sering ngomong gini, kamu tuh emang nggak cocok sama kamu tuh harus cerai. Saya mama udah tanya ke dukun itu tentang. Mama tanya ke dukun. Iya. Oh iya, pinter. Makanya tadi saya lihat suami ini katanya kuat. Suaminya juga banyak bawaannya. Bagaimana ya? Anda tadi bilang pernikahan Kristen. Makanya saya selalu pesan sama teman-teman yang belum menikah, tolong kalau doa jangan cuma minta yang seagama, tapi seiman. Sama-sama imannya ke Tuhan. Ini suami udah seagama, agama Kristen, tapi dari keluarganya suka ke perdukunan. Ikatannya kuat. Yes, dianya juga beberapa kali ikut, entah nemenin mamahnya. Dulu sering diajak, karena ya itu. Dia yang apa, cuman dia aja yang dulu paling ini sama mamanya. Kalau adiknya dia enggak. Kemudian kakaknya dia yang perempuan itu kan karena nikah ke Hindu, otomatis juga kadang di tengah gitu kan. Cuman emang suami saya tanya Mbak, Anda Kristen dari kecil, dari lahir? Tidak, baru pindah. Iya. Berarti Anda perlu pendalaman firman, kitab suci Anda perlu dalami. Iya. Ya dari keluarga Anda juga bukan yang nggak ada ikatan, ada. Tapi kalau Anda sudah bilang Anda mau ikut Tuhan, sungguh-sungguh di jalan Tuhan, saya kasih tahu satu hal, tidak boleh lagi ada intervensi kuasa-kuasa kegelapan dalam hidup kita. Iya. Harus lepas. Jadi saya tidak saya tidak heran kondisi rumah tangga Anda seperti ini. Kita mengharapkan suami yang mau dituntun di jalan Tuhan, yang mau diajak bertukar pikiran sesuai bagaimana kehendak Tuhan. Dianya aja ikatannya dengan yang seperti itu. Ya. Dan bukan cuma dia, saudara-saudara yang lain juga bukannya baik-baik aja. Ini ya kacau. Bagaimana Anda undang bukan Tuhan dalam kehidupan Anda, tapi Anda undangnya kuasa-kuasa gelap. Ya jangan minta kehidupan yang baik dong. Ya. Makanya tadi saya bilang pernikahan kudus yang di hadapan Tuhan adalah pernikahan di mana saling mengasihi, di mana juga kedua belah pihak sama-sama percaya sama Tuhan. Makanya kalau nikah mintanya Tuhan berikan saya jodoh yang seiman, sepadan dan seiman dan sepadan. Iya, makanya sekarang dia kan nggak ke gereja lagi ikut saya karena ketemu lagi sama orang yang sebelumnya dianggap bahwa itulah cewek gitu. Akhirnya dia bilang iya kayak gurunya dia kan. Makanya saya bilang suamimu juga ada pegangan, bukan yang enggak. Tuh, mungkin dari mamanya juga karena dia sendiri nggak tahu gitu kan. Makanya saya gimana ya Cek? Enggak, guru yang dia ikut-ikutin sekarang nih, orang yang dia bilang nolongin dia ini kan ada bapak-bapak. Mungkin 2 orang ada yang sering dia intens ketemu, itu juga ya ada sesuatu. Ya itu namanya Pak siapa itu? Siapa namanya Petrusnya?
Yang kemarin ketemu sama papi itu diajak tuh siapa namanya? Mana? Yang ngambil di ini tuh ngantar papi tuh ke itu sering itu sama sering komunikasi emang dia. Dari kenalan dari temennya dia. Iya, driver juga. Ya gitu Bu, suami Anda lebih erat ikatannya dengan kuasa-kuasa kegelapan. Sekarang gini ya Bu ya, kalau Anda tidak mau bercerai, saya juga tidak pernah menyarankan bercerai dan saya tidak dapat jawaban saat ini Anda harus bersama atau bercerai, saya tidak dapat jawaban gitu ya. Tapi Anda kalau mau bersama dengan suami Anda harus perkuat iman Anda harus sungguh-sungguh melepaskan pengampunan untuk dia karena sebenarnya Anda sudah benci. Anda ngerasa dia adalah beban di hidup Anda. Mau lepas nggak bisa, mau pergi nggak bisa, tapi Anda ngerasa hidup Anda jadi ruwet gara-gara dia. Kalau aku sendiri cuman sama anak aku, kayaknya hidupku nggak bakal kayak gini. Itu kan yang ada di pikiranmu kan. Ya. Tapi kamu harus lepaskan pengampunan itu untuk dirimu, pulihkan hatimu, itu yang pertama. Dan kamu punya kuasa untuk doakan dia. Kalau kamu masih mau bersama, berarti kamu harus doakan pasanganmu untuk berubah. Cuman berapa lama kamu mendoakan dia itu terserah Tuhan. Ini pilihan di tangan Anda, gitu ya. Saya juga tidak mendukung perceraian. Tapi kalau memang Anda memilih untuk oke, saya mau ikut untuk saya setia sama dia, saya doakan dia terus. Berarti Anda nggak boleh punya kekecewaan, nggak boleh punya kepahitan, nggak boleh punya sakit hati. Ya, karena memang malah dia yang bilang saya punya sakit mental. Dia setiap hari ngomongin saya tolol. Dia ngomongin saya Emang ada rasa traumanya kan besar. Dia bilang saya NPD, dia bilang saya perlu psikiater, dia bilang saya perlu minum pil karena kamu tuh kena gangguan mental dan lain sebagainya. Sebenarnya saya lebih memilih dipukul seandainya kok boleh memilih daripada dengar omongannya dia kan. Iya. Karena omongannya dia itu kan tajam dan menyakitkan. Iya, makanya kamu deket dia aja kayak udah stres. Itu kalau saya keluar itu malah enak gitu. Makanya soalnya kan kemarin sempat dia kejar nih kan, mobil nih disuruh jual aja kamu gini. Saya bilang kamu tak kutuk kamu ya, kamu nggak akan jual properti di tahun 2025 ini. Kalau sampai kamu bisa jual, saya sujud di kakimu. Kalau nggak, kamu harus minta maaf di kakiku, cium kakiku. Aku bilang, kamu siapa gitu? Saya cuma mau sujud di kaki Tuhan aja, bukan kamu. Saya bilang kayak gitu. Cuman memang karena saya nggak ngerti apa yang bikin saya bertahan sebenarnya kan. Kalau misalnya saya berpikir egois gitu kan, tapi ternyata Tuhan mengajarkan saya untuk bersabar terus. Karena buah dari kesabaran saya tahu nggak akan sia-sia gitu. Tergantung. Nah itu dia cuma. Banyak orang dalam pernikahan bilang saya bersabar nggak akan sia-sia, saya bersabar nggak akan sia-sia. Pada akhirnya apa? Nggak sia-sia dapetinnya apa? Luka batin, kepahitan, kebencian, sampai akhirnya capek ke Tuhan. Tuhan, saya udah berdoa terus buat pasangan saya, buat rumah tangga saya udah mau ikut Tuhan, tapi kenapa pasangan saya nggak berubah-ubah? Tergantung, sabar doang nggak ada gunanya, harus diiringi dengan pemulihan. Nah, gitu loh. Dan niat kamu memang apa nih dalam rumah tangga ini gitu. Kalau kita bicara sabar-sabar doang, sabarnya manusia mah ada batasnya Bu. Iya kan? Anda kalau sabar udah sampai limit kecewa sama Tuhan, bencinya sama Tuhan lagi jangan-jangan. Ya kan? Kan kadang-kadang kamu juga ngerasa lelah. Kenapa sih Tuhan hidup saya kayak gini? Rasanya saya tuh udah berusaha banget. Saya ke Tuhan juga udah mau sungguh-sungguh, tapi kenapa ya Tuhan kayak gini? Jangan sampai dari pertanyaanmu itu nanti mengalir jadi pikiran-pikiran yang buruk yang ditanamkan oleh iblis dan karena diri kita sendiri gitu. Jadi kalau Anda mau bertahan ya Anda harus benar-benar teguh hati di jalan Tuhan, bersihkan tuh hati, nggak boleh lagi ada kebencian, dendam dan lain sebagainya. Kontrol dirinya harus kuat banget. ya, Karena suamimu ini bukan cuman dianya toksik, tapi ada hal-hal satu dan lainnya. Makanya Anda nggak betah deket dia, energi negatifnya kuat sekali. Dengan segala bawaannya dan lain sebagainya. Dan dia kan emang jadinya temperamen sekali gitu loh. Apa dikit aja marah, ngamuk, cenderungannya kasar gitu. bingung. Ya, setiap orang pasti mau bertahan tuh dalam pernikahan yang sehat. Tapi kalau tidak sehat dan Anda ingin mengobati pernikahan ini, berarti Anda harus jadi dokternya kan? Kalau Anda jadi dokternya, Anda harus sehat juga kan? Ya. Jadi pilihannya di tangan Anda. Saya nggak dapat jawaban. Ada beberapa orang yang kesini yang sudah parah, Tuhan bilang untuk berpisah karena sudah kehilangan iman sepertinya. Tapi ada juga yang memang disuruh bertahan untuk dia doakan suaminya, yang berarti Tuhan melihat mungkin suaminya masih bisa dipulihkan dan ditolong. Tapi untuk Anda, saya belum dapat apapun gitu untuk jawaban itu ya. Jadi saya rasa jawabannya adalah Anda memang harus dipulihkan dulu untuk setia di jalan Tuhan dan
Ya, mudah-mudahan Anda dipakai menjadi penolong bagi suami Anda kalau Anda udah pulih. Mungkin Bu Ami mendapat ilham. Rumah tangganya toksiknya luar biasa soalnya. Jadi kita yang lihat aja dari awal kayak ada gitu ya. Iya. Sejauh ini itu yang berusaha saya jaga sih. Maksudnya dalam artian saya tahu saya nggak sempurna untuk menghadapi semua. Memang terkadang banyak banget, tapi saya memang mau melakukan perubahan untuk diri saya sendiri gitu. Mungkin saya mau belajar untuk menjadi diri saya lebih baik dari diri saya yang kemarin gitu kan. Memang capek gitu. Iya, ruwetmu tuh luar biasa. Kamu gimana mau pulih, gimana kamu mau sembuh, sementara kamu tidak ada usaha untuk kamu merilis stres. Itu yang terjadi. Kenapa kamu sampai detik ini, kamu tuh tidak pernah bisa keluar dari masalahmu karena kamu tidak benar-benar mau berusaha untuk merilis semua. Itu saya pertanyakan, maksudnya saya butuh itu bantuan untuk saya benar-benar mau ngelepasin ini loh Pak. Karena begitu saya udah oke gitu, tapi ditimpa lagi akhirnya ini lagi gitu. Tahu nggak arti kata berserah? Tahu nggak? Ya, Apa artinya? saya udah ya melepaskan semua kehendak Kamu kesudahan. belum melepaskan. Kalau kamu sudah melepaskan nggak sakit di hati. Kamu nggak kesini, nggak pedih kayak gini. Nggak ada kasih air mata. Iya, itu saya masih ingat gitu, Berusaha sampai sekarang. mau Berusaha melepaskan. Ya. berusaha saya Berusaha itu tuh step awalnya, berusaha untuk sungguh-sungguh menyerahkan diri kita tuh sama Tuhan. iya. Berusaha. Pernahkah kamu Pada akhirnya nanti ya kita benar-benar berserah diri sama Tuhan. pernah nggak kamu berdoa, Tuhan saya mau serahkan sama Tuhan. Pernah Saya mau diri saya ini seutuhnya ya Tuhan yang pegang masalah saya dan lain sebagainya, Tuhan yang ambil alih. pernah saya bilang seperti itu sama Tuhan. Tapi di saat yang sama aku potong ya. Iya, iya. Ketika kamu bilang pernah saya seperti itu, bicara sama Tuhan seperti itu, tapi di saat yang sama kamu tetap takut dengan dirimu. Gimana caranya Tuhan mengambil semua bebanmu? Iya. Ketika kamu sendiri kamu bilang ini loh aku serahkan Tuhan, tapi tetap kamu pegang. Gimana caranya? Iya. Karena pada itu saya kan bilang sama Tuhan. Tapi tiba-tiba di hari yang sama itu tiba-tiba suami saya lagi. Bahkan sampai saya rekam gitu kan, bodohnya saya di situ gitu. Karena saya diam. Memang sekarang saya memilih untuk diam gitu kan. Saya belajar untuk benar-benar mengontrol kalau diri saya yang dulu tuh setiap suami saya begitu saya melakukan juga keras juga dalam artian merusak semua gitu kan. Berantem lah, Berantem. adu lawan. Iya, tapi kalau sekarang saya milih ya oke diam gitu. Ini sakit, kepala sakit, nanti saya nangis gitu. Sesek. Karena Tuhan saya mau berserah Tuhan, tapi Tuhan hadapkan lagi saya sama seperti ini. Ingat lagi saya, luka lagi saya gitu. Akhirnya malam saya nangis, bilang lagi sama Tuhan. Tapi besoknya lagi saya dihantam sama omongan. Jadi berturut-turut selama berapa hari itu, berturut-turut hanya baru 2 hari kemarin suami saya tidak kasih saya tempat. Tidak kasih saya penataran yang hebat selama berjam-jam. Makanya saya udah berusaha untuk yang Gitu ya. gitu. Diammu tuh jangan menyimpan. Kalau kamu mau sembuh, diammu tuh jangan menyimpan. Setiap rumah tangga itu pasti ada ceritanya tersendiri. Iya. Yang nggak enaknya, bukan yang enaknya, Iya. yang nggak enaknya. Dulu, ketika aku lagi ribut sama suamiku, itu benar-benar menyimpan. Mungkin sama dengan posisimu yang sekarang. Atau bahkan kan sama-sama kayak, ya udah kamu ngancurin apa, aku ngancurin apa. Tapi sekarang ketika kita tuh kayak udah ribut, aku hanya bilang sama Tuhan, Tuhan, tolong jangan biarkan hati saya kotor. Tolong jangan biarkan pikiran saya penuh beban. Ketika aku minta kesabaran kepada Engkau Tuhan, maka tolong hadir dalam hati. Jangan biarkan hatiku menyimpan semua kata-kata yang menyakitkan dirimu. Jadi ketika kamu sudah selesai, ya ditata, dikasih P4, ya itu pun juga sudah hilang, sudah hilang. Bukan kamu simpan. Jadi ya anggap aja radio rusak udah biasa kok gitu. Iya. Kalau kamu ini kan numpuk gitu. Iya kamu simpan gitu loh. Salahnya saya di situ. Kamu simpan, kamu kunci, kamu gembok, nah kuncinya kamu buang ke laut. Nah itu kan yang terjadi. Makanya larinya ke macam-macam. Kamu jadi ada rasa trauma, ketakutan deket dia, kamu gelisah-gelisah sendiri. Itu larinya kan ke situ jadinya. Karena apa yang kamu pendam dan nggak kamu luapkan.
Kamu ingat semua lo perkataannya dia, kamu rekam, bukan cuma rekam di handphone, rekam di otak, apa penatarannya dia, kamu rekam semua di hati dan otakmu. Itu yang jadi masalah jadinya ya. Melupakan tuh sulit, tapi kita bisa minta Tuhan untuk membantu kita melegakan diri dengan kuncinya adalah kita mau. Kalau anak kecil kita mau gendong anak kecil, kalau anaknya begini nggak buka tangannya, Anda nggak bisa gendong dia. Anda harus tarik paksa gitu kan. Anda harus mungkin ambil dari sisi mananya dan itu bisa menyakiti dia, bisa bikin dia encok juga. Jadi yang terbaik emang ambil dari ketiaknya. Kalau Anda aja terus ngekep gini, gimana caranya Tuhan angkat Anda, gendong Anda? Ya. Jadi kita tuh sama Tuhan harus terbuka semua, berserah gitu. Tuhan bisa aja paksa ambil kita, tapi Tuhan nggak pernah mau, karena Tuhan mau hati kita yang dibuka kepada Tuhan. Itu yang dulu. Mau di jalan Tuhan tapi hatinya belum dibuka sama Tuhan. Itu yang bikin orang bilang apa, ikut Tuhan itu berat karena hatinya masih bawa beban kayak kamu gini. Makanya kamu bilang apa, begitu saya bilang saya mau berserah sama Tuhan, besoknya saya dihantam, besoknya saya dihantam. Ya memang begitu ya. Suami kesetanan, Anda menikah dengan orang seperti itu pasti ada ikatannya yang kuat jadinya ya. Anda juga dengan dia jadi satu, kan pernikahan satu tubuh. Kalau dia kesetanan, Anda satu tubuh, apalagi iman Anda belum kuat. Makanya penting mencari pasangan yang dalam Tuhan. Energi negatif yang segitu besar, Anda dibuat tambah kepahitan dan tambah luka batin. Kalau Anda ingin lepas dari pernikahan yang seperti ini, di mana Anda punya pasangan yang perdukunannya kuat gitu ya, yang dia kuasa kegelapan di dalamnya kuat, itu Anda sulit sekali untuk lepas. Karena iblis tidak mengizinkan. Biar semua di situ tuh Anda dalam rumah tangga yang penuh penderitaan, Anda tidak bahagia, susah beriman sama Tuhan. Itu tujuannya iblis. Ya. Jadi kenapa Anda bilang saya mau pergi kayaknya susah, udah gitu tapi tiap hari suami saya sakitin saya udah doa ke Tuhan diserang lagi, karena tujuannya supaya Anda nggak pulih-pulih. Makanya ini peperangan yang kuat. Kalau Anda stay di dalam, berarti iman Anda harus benar-benar teguhkan hati, sungguh-sungguh gitu loh. Ya, itu yang saya mau cari. Pendalaman iman yang nomor 1, belajar untuk berserah sama Tuhan. Jangan cuma bilang percayalah, percaya tapi nggak ada berserah dan lain sebagainya, ya. Ya. Dan berbanyak doa. Ya, itu makanya saya kan gimana ya? Saya pengen menyerahkan semua. Maksudnya saya setiap konsel itu kan karena omongan suami saya tuh kan dia bilang gini, nggak usah semuanya terlalu dibuka, bla bla bla, karena mereka juga manusia. Kalau kamu punya iman, kamu percaya sama imanmu, dia bilang kayak begitu. Nggak usah kamu ceritakan sama manusia tuh tetap aja kayak gitu, dia bilang. Terus saya kan mau kemana? Dalam artian gini, saya mau membagikan kesaksian yang saya rasakan itu, saya butuh advice dari mereka. Karena memang waktu saya dulu saya 2 kali dibaptis jadinya sih karena pindah itu kan. Di situ kan ada doa pelepasan. Oke, saya berusaha untuk melakukan pelepasan itu, which is saya sebenarnya nggak tahu pelepasannya sesungguhnya itu seperti apa gitu, karena luka itu benar-benar menyakiti saya loh. Karena memang saya berharap bahwa waktu itu saya sebagai orang yang terlalu berharap, setelah saya tahu bahwa berharap sama manusia itu menyakitkan loh, kamu nggak usah berharap sama mereka. Akhirnya saya mengerti untuk kata itu. Oke, pengharapan saya memang sama Tuhan itu, tapi memang di sisi lain saya ada luka yang memang itu dia gitu, yang kadang di saat suami saya begitu lukanya tumbuh lagi. Saya mengerti bahwa konsep gelas pecah disatukan bisa, tapi retakannya nggak akan hilang. Itu yang saya masih rasakan sampai sekarang. Makanya saya bilang tahu saya, dia bilang ini, saya butuh orang yang benar-benar tahu bagaimana saya harus melepaskan ini semua. Percaya nggak konsep gelas pecah itu, kalau Tuhan yang pulihkan, gelasnya akan kembali utuh, tapi kamu harus jaga supaya jangan dipecahkan lagi. Iya. Dengan minta supaya gelas itu dipegang oleh Tuhan. Iya. Ya, saya nggak minta kamu untuk meditasi dan lain sebagainya karena tidak ada gunanya semua itu. Yang kamu perlu untuk lakukan adalah berdoa dan buka hatimu di hadapan Tuhan. Ya, ketika kamu berdoa, kamu bilang, Tuhan, saya mau masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan tolong saya. Kalau hati saya belum saya buka, selama ini mungkin saya terlalu ego, terlalu keras, saya terlalu simpen sakit ini, Tuhan bukakan. Saya mau semua sakit ini pelan-pelan dikeluarkan dari saya, Tuhan. Mungkin nggak bisa sekaligus ya, karena manusia berproses. Tapi Tuhan bersihkan semua, Tuhan keluarin satu persatu dari saya. Ya. Hari ini pasti saya akan doakan kamu kalau sesi konsultasinya kita udah kelar. Tapi itu bukan the end of everything. Itu hanya sebagai pembuka jalan bagi kamu
Ketika kamu merasakan kelegaan, kamu merasakan ketenangan, saya harap kamu bisa doa lebih sungguh-sungguh. Tapi kamu harus tahu apa poin-poin yang penting untuk kamu doakan supaya kamu dipulihkan. Yang pertama, kamu harus minta supaya hatimu dibukakan di hadapan Tuhan. Ya. Yang kedua, kamu minta supaya apapun yang buruk di hatimu, entah itu kepahitan sama suamimu, luka dan lain sebagainya, Tuhan bersihkan, Tuhan hilangkan. Yang ketiga, minta tolong Tuhan bantukan saya lepas pengampunan. Manusia nggak bisa lepasin pengampunan sendiri. Anda mencoba selama ini mengampuni suami Anda itu sendiri. Makanya ketika dilukai lagi, sakit terus, ya. Anda harus lepaskan pengampunan. Tapi minta tolong Tuhan. Dengan cara apa? Tuhan akan berikan kasih yang besar dalam kita. Dan itu memampukan kita melepaskan pengampunan. Itu harus diminta dengan kesadaran kita mau dan Tuhan tolong. Gitu ya. Ibarat kalau kita itu naik ke perahu ya, kita mau dayung, Tuhan akan bantu dayung dari belakang. Jadi perahu itu cepat jalannya gitu ya, bukan kita dayung sendiri. Kita tapi juga berusaha dayung gitu. Dan yang keempat, Anda berdoa supaya segala hal negatif yang ada dalam diri Anda ini dihilangkan. Karena kalau Anda punya pasangan yang kesetanan kayak gitu, segala yang negatif juga ada dalam diri Anda. Anda masuk sini aja tadi nggak tenang, ya kan? Yang kelima, doakan pasangan Anda untuk dibawa kembali ke jalan Tuhan. Kalau Tuhan masih perkenankan pernikahan kami ini menjadi pernikahan yang kudus di hadapan Tuhan, maka Tuhan yang berkuasa mengubah hatinya, Tuhan bawa dia kembali ke dalam jalan-Mu Tuhan. Luruskan jalannya, ubahkan hatinya. Kalau kami harus bersama, berarti kami harus bersama di dalam hubungan pernikahan yang kudus di hadapan Tuhan, di mana kami berdua sama-sama ke Tuhan. Tapi kalau di mata Tuhan pernikahan kami ini ya Tuhan sudah bilang harus berpisah dan lain sebagainya, maka Tuhan juga yang mengatur jalannya. Saya mau berserah, mampukan saya berserah Tuhan, gitu loh. Ya, kekhawatiranmu tuh banyak, tapi kamu sudah tidak bisa memetakan dan menggambarkan semuanya satu persatu. Selama ini yang diminta ke Tuhan tentang materi, tentang hutang lah, nanti uang sekolah anak bagaimana, cicilan rumah bulan ini bagaimana dan lain sebagainya. Kamu lupa minta yang paling utama untuk dipulihkan tuh hati. Ya. Ya, kekhawatiran saya memang besar sekali karena kan memang saya merasa bahwa perjuangan yang saya lakukan ini sendiri gitu. Jadi gimana ya? Gimana sendiri? Saya sampai nggak tahu harus bagaimana gitu. Makanya saya mau ke sana, saya kemana, saya kesini kemana. Sedangkan orang tua juga sakit, saya nggak mungkin menceritakan sedih kayak ini sama ibu saya gitu. Nggak mungkin, karena kalau saya cerita pasti cuma bilang itu pilihan kamu. Kamu pindah Kristen karena apa? Karena saya nggak mau memiliki keyakinan itu yang hanya copy paste aja. Oh, jadi Anda menemukan sendiri jalan Anda. Iya, jadi sebelum menikah itu kan dia sempat ajak saya ke gereja. Saya berdoa waktu pas hari Natal itu. Memang saya merasakan ada damai sejahtera waktu itu. Pada akhirnya saya memang mau pindah keyakinan saya gitu. Akhirnya di situ udah pelan-pelan saya mulai mengerti kok gampang banget ya, gitu. Maksudnya lebih enak gitu di sini gitu. Karena kalau dulu ayah saya pun keras sebenarnya, harus ngaji apa segala macam. Apa sebenarnya saya nggak tahu gitu loh, karena itu hafalan yang memang harus saya hafalin gitu. Dihafalin tapi tidak mendapat maknanya. Iya. Padahal maknanya sama-sama baik. Iya betul, itu saja sih sebenarnya. Ya mungkin hanya beda cara jalannya sehingga Anda lebih nyaman gitu. Iya, gitu. Jadi saya merasa di situ yang bahwa oh iya ternyata mencari Tuhan itu yang saya anggap dulu kok kayaknya ini, ternyata di sini saya ternyata mencari Tuhan itu adalah carilah Tuhan selama Tuhan itu berkenan untuk dicari. Tapi ya itu dia, memang dibilang bahwa ikut Tuhan itu nggak gampang gitu kan. Gini, kemarin baru saya jelaskan ketika live malam ya, ikut Tuhan itu tidak gampang kalau kita belum dalam proses pemulihan di mana kita sungguh-sungguh berserah sama Tuhan. Tapi orang-orang yang sudah sungguh-sungguh berserah sama Tuhan semua bilang ternyata ikut Tuhan tuh enak, semua jalan dibukakan. Bedanya apa? Hati. Mereka sebelumnya percaya Tuhan, mereka sudah ikut Tuhan dan mereka punya agama gitu ya, apapun agamanya gitu ya. Tapi satu yang mereka nggak lakukan, mereka hanya ikutin cara agamanya, tapi lupa buka hati di hadapan Tuhan. Orang tuh suka suka tidak mendoakan tentang hati, ya. Itu yang paling penting. Memang di saat
makanya kemarin dia juga bilang gini, bukan ikut Tuhan yang susah, tapi lepas dari proses masuk dalam proses pertobatan sampai kita bisa sungguh-sungguh ikut Tuhan, itu yang susah betul. Iya. Kalau sudah ikut Tuhan tuh seperti yang saya bilang tadi, kamu dayung perahu, Tuhan dayungkan di belakang sehingga lebih cepat gitu. Jadi sebenarnya yang membatasi manusia dengan Tuhan, kenapa hidup kita masih runtuh, hanya hati kita sih. Kalau hati kita masih isinya yang negatif-negatif, luka, kepahitan dan lain sebagainya, mau kita bilang kita percaya, makanya saya sering bilang gini, kalau orang datang ke sini, saya tuh udah ke gereja 7 kali seminggu, saya bilang nginep aja di gereja, kos-kosan di gereja, karena kamu ke gereja 7 kali seminggu, kamu nggak pulihkan hatimu, kamu nggak lepasin pengampunan ke orang-orang itu, apa gunanya? Kamu nggak hidup sesuai firman, karena firman Tuhan berkata ampuni dulu sesamamu, baru kamu datang beribadah. Bahkan ada yang bilang, saya sakit hati saya udah doain tuh orang ke Gua Maria. Lu gila, doain orang yang kamu benci, yang kamu lukai, doa ke Gua Maria biar dia dibales. Itu bukan doa yang Tuhan perkenankan. Mau kamu di Gua Maria nginep itu bukan doa yang Tuhan perkenankan. Dari doanya aja udah salah. Ngedoain biar orang yang nyakitin saya, Tuhan bales dia, Tuhan bales, itu aja udah doa yang Tuhan gak perkenankan. Orang Tuhan ajarin mengampuni kok, doa ke Gua Maria biar dibales. Itu kamu lagi melampiaskan sakit hatimu, cuman kamu ngerasa kamu bener, kamu baik, sehingga Tuhan akan bela kamu. Terserah Tuhan dong mau bela siapa. Dan Tuhan Tuhan kasih pembalasan itu terserah Tuhan. Kita tugasnya kan pengampunan. Firman Tuhan berkata demikian. Hidup nggak sesuai firman, tapi bilangnya saya udah berdoa, saya ke Gua Maria seminggu 3 kali, saya ke gereja, gini gitu. Tapi minta doanya begitu, isi doanya begitu. Isi doanya nggak cocok. Tuhan juga geleng-geleng kepala. Ini rajin tapi doanya kagak cocok gitu ya. Kadang saya belajar dari dia. Dia misalnya habis selisih paham sama bapaknya kan sih. Lama-lama. Tapi nanti pas saat bapaknya kembali ini, dia tuh langsung yang udah kayak, oh ya, dia nggak ngelihat yang tadi seberapa hebatnya dia melawan bapaknya, seberapa hebatnya bapak. Ya, iya memang. Saya mikir sampai gini, saya pun sakit hati ngedengar suami saya, ucapan suami saya ke anak saya gitu, tuh sakit hati banget gitu. Astaga, kok dia malah balik nanya sih, kamu dari mana dapat omongan itu? Padahal itu dari dia sendiri. Kok kamu sikapnya kayak begitu gitu kan? Karena saya sampai yang, kamu rekam nggak ya sekali-sekali? Kasih tahu dia waktu dia marahin anaknya. Baik. Kalau anak itu kan bagaimanapun, apalagi yang masih kecil ya, kalau udah dewasa, udah akil balik, mungkin udah lebih paham ya, jiwa pemberontakannya lebih muncul. Tapi kalau anak yang masih kecil tuh bagaimanapun dunianya dia adalah orang tuanya. Jadi segimanapun orang tuanya, dia dibuang sekalipun, ketika orang tuanya datang dia akan tetap apa ya, kayak minta dikasihi lagi, dia akan tetap datang dengan biasa aja. Makanya Tuhan juga berfirman, kalau kamu mau masuk dalam kerajaan surga, kamu harus seperti anak-anak itu. Maksudnya karakter hati, sikap hati. Anak-anak itu gampang mengampuni. Nanti habis berantem sama saudaranya, sama temennya, langsung mengampuni. Udah gitu kalau dimarahin juga, ditegur, dia sedih, tapi dia masih mau dengan orang tuanya. Itu maksudnya. Ya, kita ini semakin dewasa kan semakin sudah banyak konflik dan luka di dalam kita. Cuman kalau dari kecilnya bisa begini. Nanti waktu di masa dia pemberontakan, kalau nggak dipulihkan, gimana? Ya kan? Gini ya, kita semua tuh punya luka batin dalam hidup dengan permasalahan yang berbeda-beda, dengan latar belakang hidup yang berbeda-beda, ya kan? Ada yang mirip tapi nggak pernah sama plek. Dan semua orang dalam melepaskan pengampunan tuh susah. Saya juga susah lepasin pengampunan, ya. Oleh karena itu saya selalu doa sama Tuhan. Tuhan, berikan saya hati yang penuh kasih, hati yang penuh ketenangan, damai, sejahtera, sukacita, dan Tuhan legakan hati saya. Tuhan bantu saya lepaskan pengampunan. Orang-orang ini ngerasa nggak sanggup lepasin pengampunan. Orang-orang ini ngerasa pengampunan susah. Orang-orang ini ngerasa tiap ditowel dia marah. Saya kok gampang marah sih, gampang emosi dan lain sebagainya. Saya juga dulu sebelum Tuhan pulihkan saya gampang marah. Gampang banget marah, jangan tanya, ditowel dikit ngamuk. Ya, tersinggung dikit ngamuk. Tapi gini loh, kalau kita minta Tuhan pulihkan hati kita dengan memberikan kasih, ketenangan dan kelegaan, kita tuh sudah sembuh di dalam. Sehingga ketika kita ditowel, rasanya beda. Responnya pasti berbeda. Makanya nggak usah fokus dengan lingkungan dulu, dengan manusianya dulu, fokusnya kembali ke dalam. Hati saya gimana? Saya cek, gitu. Karena kadang-kadang hal yang seharusnya nggak bikin kita tersinggung bisa jadi bikin kita tersinggung. Hal yang seharusnya kita nggak marah bisa jadi bikin kita marah. Yang seharusnya tidak bikin kita sakit hati, kita bawa jadi sakit hati, ya.
Karena apa? Di dalam kita belum beres. Makanya untuk memampukan kita mempunyai respon yang baik dengan lingkungan, memampukan kita mengampuni, memampukan kita lebih sabar, lebih tenang dan sebagainya, doanya untuk hati. Tuhan yang tenangkan, Tuhan yang legakan, Tuhan beri damai sejahtera sukacita. Anda kalau lagi happy kan lebih beda responnya daripada Anda lagi bete terus ada yang marah, kan rasanya pingin ngamuk balik, ya kan? Jadi itu yang penting, minta doa sama Tuhan tuh untuk hati kita seperti itu. Jangan terus soal materi aja, ya kan? Atau kita boleh sih curhat sama Tuhan, justru curhat memang yang terbaik itu sama Tuhan ya. Tapi saya tidak setuju kalau curhat itu menyalahkan Tuhan. Dalam artian banyak orang juga curhat gini, Tuhan saya capek, kenapa Tuhan biarkan hidup saya kayak gini? Itu bukan curhat, lu marah sama Tuhan. Which is kita tidak berhak untuk marah sama Tuhan sama sekali. Segala sesuatu yang Tuhan berikan sama hidup kita tuh sebenarnya udah yang terbaik. Yang bikin gara-garanya siapa? Diri kita. Yang kita yang susah mengampuni. Bahkan ada orang kesini, dia udah jauh-jauh dari Jakarta, dan saya bilang sama dia datang kedua kalinya. Di pertemuan pertama kami nggak banyak bicara karena ada ibunya gitu ya. Di pertemuan kedua saya bilang sama dia, Anda nih sama suami luka batinnya parah. Iya, saya muak juga lihat suami. Tiap kali lihat suami saya benci rasanya. Saya sudah ingin pisah dari 1 bulan pernikahan kami dan sekarang sudah 22 tahun pernikahan. Dia bilang, Cici tolong doakan saya karena sekarang saya sudah ada tumor payudara, saya yang sebelah juga sudah mulai bengkak. Saya nggak bahagia, dia bilang selalu ingin menghabisi hidupnya sendiri dan udah deh. Dan kalau Anda lihat dia cantik, dia kaya juga gitu ya, tapi hidup nggak ada yang sempurna ya Mbak ya. Saya bilang sama dia, saya bisa saja doakan Anda, tapi apakah Anda mau lepaskan pengampunan buat suami Anda? Masih nggak bisa, berat. Sebenarnya Tuhan tuh selalu mau kita berkarya, namun kita yang tutup hati. Dia langsung bilang nggak bisa, berat. Dan Tuhan juga nggak menggerakkan saya untuk mendoakan. Lah kalau dianya aja nggak mau lepasin pengampunan, kita mau dobrak juga nggak bisa. Orang dianya yang tutup pintu untuk melepaskan pengampunan. Tapi kalau sedikit aja ada kemauan, walaupun nggak bisa, kita minta tolong Tuhan terus, itu masih bisa. Ya, Anda sekarang ini kan sudah ada kebencian, dendam sih belum, baru kebencian. Kalau dendam itu berarti kayak sudah mendarah daging jadinya ya. Ya jangan sampai itu berkembang, justru harus dengan kasih Anda gerus kebencian itu. Bagaimana Anda bertahan dalam pernikahan, tapi kalau Anda membenci pasangan Anda? Pernikahan itu ada karena kasih, bukan karena benci. Ya kan? Dan kita semua punya luka batin itu Mbak, dalam pernikahan hanya beda-beda aja. Prosesnya harus kita lewati. Makanya dalam pernikahan itu sesungguhnya setiap hari mengampuni. Kita nggak sadar kadang-kadang kita lagi bete, kita jadi istri mau PMS aja bete. Suami nanya apa, kita udah kayak macan garong jawabnya, ya nggak? Suami juga tersakiti loh, yang tersakiti kan bukan cuma kita saja. Jadi makanya kita selalu saling mengampuni. Bukan berarti dalam pernikahan ini suami Anda juga, maksudnya gini loh, Anda tidak ada salah, suami Anda yang salah mutlak, enggak juga, Anda juga ada kesalahannya, sama-sama. Makanya untuk bertahan, lepaskan pengampunan dan doakan dia terus. Cuman ada faktor X yang bikin berat kan, adanya kuasa-kuasa kegelapan itu tadi. Anda juga khawatir kan, sumpah suami Anda kejadian, nanti di tahun 2025 ini jangan-jangan saya nggak closing dan lain sebagainya. Itu sih, saya kalau untuk urusan itu sih saya sudah kuasa Tuhan aja. Siapa bilang? Begitu. Kamu waktu dia ngomong kayak gitu kamu shock berat, kamu worry, entah kalau aku nggak bisa closing gimana? Maksudnya jadinya kayak lebih ke doa. Iya sih, iya maksudnya oh iya gitu ya. Terus dia sampai bilang ini, kamu tuh sekarang tuh hanya karena faktor beruntung aja kamu, dia bilang kayak itu. Karena memang kan setiap saya ada klien gitu kan untuk supplier nih ya Cih, memang kan kalau sekarang kondisinya emang itu udah menurun, tapi berkat itu selalu ada aja gitu kan. Maksudnya kalau nggak dari sini selalu dari ini dapat aja, karena klien saya selalu bilang fine nih kayak gaming chair apa segala macam kayak gitu. Jadi dapat trust di situ. Kalau saya pribadi saya tidak terlalu gimana dengan kata beruntung dan hoki. Iya. Karena keberuntungan dan hoki itu tidak ada. Sesungguhnya itu orang diberkati dan disertai Tuhan. Iya. Ya, jadi kalau dia bilang beruntung, betul, karena saya disertai Tuhan, saya beruntung. Iya, itu jawabannya. Iya, jadi apapun yang saya kerjakan, ya Tuhan buka jalan. Orang mau dia kayak gimana pun juga, kalau tidak ada berkat dari Tuhan, nggak jalan semua. Ya, dia kan bilang begitu. Saya bilang ini, ya puji Tuhan karena Tuhan yang menyertai aku. Aku bilang itu bukan karena aku secara pribadi sebagai manusia, enggak gitu. Ya kamu karena ini aja gini dia bilang gitu. Itu jadi kadang kan saya mikir masa sih ya suami itu kok iri sama aku. Itu kadang
di pikiran saya ada kata kayak gitu, masa iya dia iri sama aku, kok aneh banget sih kalau dia iri sama aku, padahal kita pernikahan udah 18 tahun ya C gitu kan. Wih, Lama banget gitu, maksudnya saya nggak mudah gitu kan. berarti nggak langsung dapat anak? Enggak sih, lama saya, lama sekali C, makanya sampai sekarang pun saya juga nggak ngerti, karena kalau dulu ada orang tua-tua gitu misalnya ngeliat katanya punya kok, dikasih kok kayak gitu-gitu, tapi lama gitu maksudnya. Saya Tapi pakai sebelum dapat anak nggak separah ini. dulu waktu awal-awal Masih agak mendingan kan dia. iya, tapi waktu pas dia awal dia KDRT waktu dia umur 3 bulan. Emosinya masih dulu awal nikah emosinya tinggi. Iya. Tapi masih lah dia ada kerja, Iya, masih betul. seimbang kehidupan. Begitu Iya. ada anak kan tambah berantakan gitu. Iya gitu, karena ya itu dia pekerjaan terutama yang lebih ke ininya dia gitu kan, karena keinginan dia nggak diimbangin sama apa ya, dia tuh kayak berambisi tapi dia masih belum siapkan ininya gitu. By the way, dia sebenarnya nggak ada kesiapan dalam hal apapun termasuk berumah tangga. Karena dia kenal dirinya aja enggak. Dia uring-uring sendiri, dia frustasi setiap kali dia ngerjain sesuatu, dia hanya bertahan sebentar karena dia langsung ngerasa kayak aku nggak cocok di sini, aku nggak nyaman, aku nggak enjoy, jadi aku nggak mau lanjutin. Ya berarti nggak ada kesiapan dalam segala hal. Iya itu makanya. Kerjanya apa sih yang bener-bener enak? Nggak ada kan? Anda punya tantangan sendiri loh setiap kali bekerja. Kami bisnis, kami punya pekerjaan, itu ada tantangannya berbeda. Saya pelayanan, itu tantangannya berbeda lagi. Iya. Ya kan? Suami saya dulu kerja IT, bebannya beda. Hidup ini nggak mungkin nggak ada beban, itu masalahnya. Jadi kalau semua hal mau ikut cari enaknya kita ya nggak bisa kan. Tapi kalau orang tidak ada kedewasaan mental dan kedewasaan rohani nggak akan menyadari itu. Karena dia frustasi, dia pingin cari happy-nya dia, bahagianya dia. Di dalam suamimu ini panas, Iya. uring-uringan, stres sendiri, bingung-bingung sendiri, makanya keluar jadi amarah. Belum lagi dengan segala kuasa-kuasa gelap yang ada dalam dia, emosinya makanya nggak pernah stabil. Betul. Ntar bisa kayak baik banget, Iya mbak itu. ya kan? Kayak 2 jam aja baiknya, abis itu bisa tiba-tiba wah gitu. Yang nggak ada pemicu-pemicu, tiba-tiba jadi langsung kayak nggak tahu deh, gitu. Terus nggak lama jadi ngamuk-ngamuk. Ya itu. Ya kayak tadi tuh kan dia 2 hari ini kan udah keinginannya dia udah tercapai gitu kan, maksudnya dalam artian karena dia pinjam hutang sama mamanya dia untuk ngambil unit gitu kan, daripada dia sebelumnya utang di finance tuh yang saya bilang itu kan dia harus kembaliin unitnya. Terus karena dia merasa bahwa aku suka dengan pekerjaan yang sekarang sebagai online driver itu, iya, akhirnya dia entah apa yang diceritakan tentang saya ke keluarganya dia, saya sebenarnya udah tutup telinga karena saya sudah tahu seperti apa gitu kan. Saya nggak pernah mau mencari tahu apapun itu, terserah, itu kan urusannya dia seperti apa, karena pada dasarnya saya nggak akan pernah punya cerita baik, tergantung orang itu bagaimana menceritakannya kan. Akhirnya dapatlah dia uang itu, pinjam itu, karena dari hasil jual rumah itu memang masih dicicil gitu kan, tapi tadi masih kurang sebenarnya. Tiba-tiba dia nelfon saya, ya di mana, dia bilang gitu, ya mau jemput, kenapa gitu, jadi gini ya, begini loh, begini ya. Kalau ada maunya kayak baik gitu. Nah, akhirnya jadi ini kurang uangnya, kamu ada nggak uang gitu dia bilang kan. Tapi kemarin dia ngomong kok uang aku yang gitu. Saya jadi kayak merasa oke Tuhan, oke kayak gitu. Tapi memang jujur saya masih belum menemukan cara untuk melepaskan pengampunan yang sepenuhnya dari diri saya, karena itu tadi saya nggak tahu arahnya saya itu kemana gitu. Maksudnya saya ngerasa nggak ada orang yang benar-benar bisa kayak jadi tempat buat saya, menjadi tempat untuk memposisikan posisi saya gitu loh. Karena iya, saya memang berdoa sama Tuhan, saya menangis sama Tuhan, saya tidak menaruh amarah sama Tuhan, tidak, karena segala sesuatu terjadi pasti Tuhan punya rencana. Saya tahu gitu kan sih. Dan saya bilang sama Tuhan bahwa Tuhan jauh lebih besar, karena saya pernah dari orang dulu pernah tahu masalah, saya bilang gini, ingat di saat kamu ada pencobaan, terjadi pergumulan, ingat bahwa Tuhanmu lebih besar dari masalahmu. Itu saya pegang terus sampai detik ini gitu. Makanya saya dia saat begitu-begitu, walaupun ini di saat saya dengar karena di dalam mobil kan bebelan gitu tapi nanti saya di rumah memang diem, tapi memang nahan. Tapi setelah besoknya ya udah gitu. Sedih ya, nangis iya, tapi ya sudah, tapi memang belum bisa ngikis ini. Surut tapi nggak hilang Gitu gitu. Makanya saya dari waktu ini saya bilang sama untuk jadwal. Saya malah nggak tahu yang mana.
Udah kesini dia ketemu Udah, saya. iya. Saya emang nggak hafal, jadi nanti kalau saya ketemu Mbak di jalan, Mbak aja yang nyapa saya pasti lupa. Saya bukannya sombong, saya pelupa muka orang, saya lupa. Iya, dia kayak waktu ini Nama orang juga lupa. minyak apa gitu dia sebut, nganggu iki mbak gitu dia bilang, terus garam apa segala macam, coba wis sampean nanti tanya sama Siska gitu dia bilang kan. Iya, makanya kan Dia baik kan? dia support saya selalu. Jadi waktu pas kami sama-sama di properti, tapi dia benar-benar tangguh anak itu gitu kan. Masih single dia, tapi kalau di saat dia ada apa-apa, misalnya kayak sebelumnya dia closing duluan, dia selalu ingat saya. Ayo mbak, ayo ngajak anak saya juga. Makanya saya terus ketemu sama keluarganya dia kan, saya dipakai gelang gelicik. Ini sebenarnya bukan saya, ini saya dikasih sama tamu saya. Ini juga bukan emas murni, tapi dia berlapis emas karena bisnisnya tamu saya itu silver and gold gitu dia bilang. Itu ternyata jadi bahan juga, gosipan juga. Sebenarnya saya cuma pengen menempatkan posisi suami saya di depan keluarganya dia, karena saya tahu dia punya kepahitan di masa lalu dari mamanya itu segala macam. Itu yang berusaha saya meyakinkan diri saya bahwa emak, suami kamu nanti bisa berubah. Tapi itu tadi baru Cewek bilang begitu, saya yakin oh ya dia berubah pasti, gimana saya nyaman treat dia gitu. Itu udah yang dia sampai aduh nggak kuat saya sebenarnya omongannya itu aja sih. Tapi kalau selebihnya ya Memang kan baik. kata-kata yang paling menyakitkan itu kan kata-kata sebetulnya. Iya itulah Ya, coba. kalau dipukul kayaknya inget, tapi sakitnya udah hilang. hilang. Kata-kata tuh kan nancep terus ya. Tadi sebenarnya dia udah pengen gagalin saya kesini karena saya bilang kan, aku ada janji sama teman saya kan, nggak bilang gitu. Ngapain, urusan apa? Aku sama dia. Iya kenapa? Kamu kenapa nggak diskusi dulu sama keluarga bla 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 bla. Tapi Tuhan tetap izinkan saya kesini gitu. Akhirnya saya bilang udah kamu selesai aja urusan kamu biar sama-sama jalan. Karena ini kebetulan pulang sekolah jam 11 kan. Saya bilang Tuhan baik. Akhirnya saya sampailah kesini. Kalau saya tadi di rumah udah berpikir aduh kalau aku nggak jadi gimana, aku bilang kayak gitu. Tapi di jalan aman. Aku puji Tuhan ya. Cuman sampai sini ada rasa nggak enak. Sampai di sini kayak ngerasa gelisah, maksudnya dalam hati aduh gimana ya, siap nggak ya aku kayak gitu. Ya, Anda kalau mau bertahan, tugas Anda benar-benar pulihkan hati. Anak ini juga harus dituntun dalam Tuhan, karena sebetulnya kepahitan dan amarahnya besar di dalam. Iya. Cuman masih kecil belum bisa mengungkapkan dengan detail aja kan, gitu. Ya. Luar biasa sekali anak yang kecil. Tapi dia bisa bersikap ini sama saya, maksudnya menguat. Udah nih gini, kadang dia begitu. Tapi yang namanya anak kecil, ini 2 hari. Nggak mungkin kita tuh nggak ada luka. Anda aja lukanya banyak dari kecil. Iya. Orang bapak ibumu bukannya nggak keras. Perpisahan orang tua juga itu damage yang besar buat diri Anda. Kebingungannya banyak, mau ikut siapa nggak tahu. Anda masih menyimpan kemarahan pada bapak dan ibu Anda karena Anda merasa kayak mereka egois banget, kamu dibuang. Itu perasaan kamu, ya. Serba salah. Gini loh, anak yang kita bilang dalam pernikahan yang utuh, kalau orang tuanya juga pada kesetanan, berantem mulu juga nggak bahagia, luka batin juga. Anak yang orang tuanya divorce tapi saling cuek dan anak diterlantarkan, lebih pasti nggak bahagia juga. Makanya kalaupun terjadi perpisahan, ya anaknya tidak boleh berpisah dengan bapak ibunya, dia harus tetap punya hubungan yang baik. Gitu. Susah kalau kita ngomong masalah mental hati manusia, Bu, ya. Complicated manusia itu. Karena hal yang buat kita kadang nggak apa-apa, buat orang lain ternyata berat, lukanya dalam gitu. Hal yang buat kita luka, buat orang lain nggak apa-apa. Jadi tiap orang berbeda soalnya ya, jadi susah. Iya, makanya di sisi lain kan itu udah dibilang pernikahan itu gampang-gampang susah gitu. Di saat orang, kalau misalnya saya cerita sama si A gitu, hanya melihat dari sisi itu, pasti dia bilang kalau aku jadi kamu kak, aku nggak kuat kak, aku udah bernikah. Terus di sisi lain yang gandoli bilang ini, berdoa terus ya, tumpang tangan atas suami kamu, begini itu yang belum bisa saya lakukan. Karena di saat saya mau melakukan mau tumpang tangan, ada aja dia bergerak lagi, inilah bangunlah, mau kencing lah gitu. Jadi memang kalau kita tumpang tangan doanya pasti cesplung. nah itu dia makanya Sebenarnya kalau tumpang tangan tuh gini loh. Coba tangan Anda saya pegang. Ada rasa yang lain nggak? jantungnya saya deg-deg. Deg-degan jantungnya. Tapi kayak ada yang nyes gitu ya.
Itu karena energi saya ketika kita tumpang tangan ke orang itu energinya ngalir juga, apalagi kalau Anda berdoa itu kan energi positif. Tapi apakah kalau kita nggak sempat tumpang tangan berarti doa kita nggak ngefek? Ya nggak juga. Ini hanya booster karena ada sharing energi yang terjadi. Iya, itu dia. Ya, jadi waktu saya tumpang tangan tadi kan hati Anda kayak nyes, terus jantungnya derendeng ya, karena ada energi yang saya sharing. Jadi apa ya beban dalam diri Anda tuh kayak ada yang makanya kayak nyes gitu. Ya, itulah kadang-kadang kita perlu emang didoakan oleh orang kalau orang itu betul-betul doain kita ke Tuhan. Tapi kalau dia kesetanan ya jangan ya. Nanti setannya juga tersalurkan lewat tumpang tangannya. Iya, itu aja makanya ya itulah saya bahkan gimana ya. Ini saya bantu Anda doa ya. Anda juga harus ketika saya berdoa bilang mau melepaskan pengampunan, Anda doa di dalam bahwa Anda juga mau. Harus benar-benar mau loh ya. Iya. Dan ya kita doa supaya apa yang negatif juga hilang. Ya. Iya. Anda Kristen kan? Iya. Kalau udah bingung, doanya bilang aja darah Yesus ya. Iya. Karena darah Yesus itu saya percaya dan kita semua juga tahu itu ada kuasa pembersihan, penahiran, pengudusan, semuanya ada. Iya, dia mohon dibimbing aja sih, Ci. Maksudnya bener-bener yang apalagi nanti kan saya ada komsel lagi. Komsel tuh juga tiba-tiba langsung disuruh, "Mak, nanti sharing firman ya, Mak, ala Mak," gitu. Am I worth? Disuruh sharing firman, emaknya aja lupa suruh sharing firman. Makanya lu suruh sharing firman nih. Iya kan saya Plastik kan dengan sampai muntah lagi nih. makanya saya bilang gini, emangnya saya cocok gitu kan. Orangnya aja dari lagi kesini konsultasi tak sore sharing firman. Ini orang komsel yang bener aja loh. Ya ampun, orang yang sharing firman orang yang hatinya lagi harusnya tenang, lega. Dia tahu gembala saya tuh tahu banget. sih gitu. Nggak ada lagi Mbak, ini kalau nanti Mbak mau muntah ya, kita nggak tahu kadang-kadang ketika kita berdoa tuh kalau pas rilis ada yang muntah. Dan ini mohon maaf agak imut-imut ya, biasanya gede. Iya. Jadi itu makanya saya sampai tanya loh, am I worth for that? Dia jawabnya apa? Nobody's perfect, Mak. Iya, ketika benar sih ketika kita mau carikan firman tuh nggak ada orang yang sempurna, tapi setidaknya hati Anda harus tenang dan siap. Ini kan tugas pelayanan, hatinya aja loh, nano, pelangi-pelangi, ya kan? Oh yang salah ini. Kok kami yang senyum-senyum terpulang aja loh, ada yang bingung. Itu makanya. Kan jadi bingung saya juga. Nggak apa-apa, ya. Iya. Anda minta tuntunan Tuhan ada ketika kita ada lagi. Tapi saya doa, Anda doa ya. Panas banget. Ya Tuhan, Tuhan kami datang kepadamu bersatu hati dalam doa kami ini Tuhan. Tuhan, Tuhan yang mempertemukan kami, Tuhan yang membawa kami hari ini untuk hadir di hadapan Tuhan. Layakkan kami Tuhan dan dengarkanlah doa kami Tuhan. Tuhan memberikan perlindungan, penjagaan dan penyertaan bagi kami dan semua orang yang kami kasihi. Tuhan, Tuhan melihat padanya hamba-Mu yang Kau kasihi, hamba-Mu yang ingin Kau tolong Tuhan. Dan hari ini Tuhan, dia datang ke hadapan-Mu, mau membuka dirinya, membuka hatinya Tuhan, atas segala beban yang selama ini ada dalam hidupnya, yang telah dia perjuangkan sendiri, yang telah dia usahakan sendiri, namun ternyata ia tidak mampu. Tuhan, hadirlah bagi kami, lihatlah padanya Tuhan. Tuhan melihat setiap luka yang ada dalam hatinya. Tuhan melihat kepahitan demi kepahitan, amarah, kebencian, kegelisahan, ketakutan. Tuhan lihat semua itu. Tuhan melihat bagaimana dia melewati hari-harinya dengan berat, bagaimana dia melewati hari-harinya dengan kekhawatiran dan ketakutan, dengan amarah yang harus dia tahan dalam dirinya, dengan luka yang terus dia bawa. Tuhan lihat pada hatinya Tuhan, hati yang sesungguhnya merindukan kasih sayang, hati yang sesungguhnya merindukan ketenangan dan kelegaan ini Tuhan. Tuhan lihat dia. Ya Tuhan, kami percaya bahwa tiada kuasa selain kuasa Tuhan yang terlebih besar dari apapun. Tiada kuasa lain Tuhan yang berhak atas hidup dan mati kami, hanya Tuhan saja. Ya Tuhan, karena itu kami memohon kepadamu Tuhan,
Apapun yang menjadi luka dalam hatinya Tuhan, yang menjadi sumber kebencian, sumber amarah, sumber ketakutan dan kegelisahan itu Tuhan, yang membuat dia trauma itu Tuhan, Tuhan hilangkan. Peristiwa-peristiwa itu di mana Tuhan selalu hadir ketika dia dipukul, ketika dia dimarah, ketika dia merasa kesepian, sendirian, ketika dia merasa bingung Tuhan, ketika dia merasa kecewa Tuhan. Tuhan lihat semuanya, luka yang dibuat sejak masa kecilnya Tuhan, baik oleh orang tuanya maupun oleh orang-orang di sekitarnya Tuhan. Perkataan-perkataan yang menyakitkan dari kecil yang tidak dia lupakan hingga hari ini Tuhan. Rasa kesepian dan kosong yang selalu dia bawa di dalam dirinya Tuhan. Rasa kecewa yang begitu besar pada kedua orang tuanya, rasa marah Tuhan, rasa ketakutan untuk ditinggalkan Tuhan, lihat semuanya. Tuhan melihat juga kekecewaannya pada mertuanya, pada ipar-iparnya yang kerap kali berkata-kata yang menyakitkan untuk dia. Tuhan lihat juga perbuatan-perbuatan semena-mena itu Tuhan. Tuhan lihat lukanya yang begitu dalam pada pasangannya Tuhan. Orang yang dia harap untuk menjaga dia, melindungi dia dan mengasihi dia, malah berbalik menyakiti dia, melukai dia. Bukan menjadi teman berbagi, namun membiarkan dia sendirian dan menimpakan beban yang besar bagi dia Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan lihat hatinya yang selama ini Tuhan dia tutup karena dia takut lagi merasakan kecewa, karena dia takut merasakan sakit. Yang selama ini dia pikir sudah dia buka di hadapan Tuhan, namun belum sepenuhnya. Tuhan hadir dan Tuhan yang membuka hati ini. Di dalam nama-Mu ya Tuhan, Tuhan bukakan hatinya. Tuhan berikan kasih yang besar di dalam dia, kasih yang mengalir seperti sumber mata air yang menenangkan dia, yang melegakan dia, kasih yang membantu dia melepaskan pengampunan. Tuhan, dia mau melepaskan pengampunan Tuhan. Dia mau hatinya dilegakan, dia mau dipulihkan. Dia lepaskan pengampunan bagi kedua orang tuanya, bagi ibunya terutama Tuhan, dia lepaskan pengampunan. Dia lepaskan pengampunan bagi ayahnya Tuhan. Dia lepaskan pengampunan untuk mertua perempuannya Tuhan, yang seringkali berkata-kata yang menyakitkan, bertindak semena-mena atas dia. Dia lepaskan pengampunan untuk mertua yang laki-laki. Dia lepaskan pengampunan juga untuk ipar-iparnya. Dia lepaskan pengampunan untuk temannya yang dulu pernah melukai hatinya Tuhan. Tuhan tahu semua. Dia lepaskan pengampunan untuk suaminya Tuhan, yang hingga hari ini dengan tidak henti-hentinya terus melukai dia Tuhan. Di dalam nama-Mu ya Tuhan, semua roh kepahitan, roh luka batin, roh amarah, roh kebencian, roh dendam dan luka-luka ini Tuhan yang musnahkan, Tuhan yang hilangkan. Ada ketenangan dan kelegaan yang Tuhan berikan, ada urapan Tuhan, ada damai sejahtera dan sukacita. Tuhan memberikan dia ketenangan itu, Tuhan berikan dia kelegaan, Tuhan pulihkan hatinya. Ya Tuhan, tumbuhkanlah imannya Tuhan. Imannya Tuhan tumbuhkan. Dan Tuhan membuka hati ini Tuhan. Jangan biarkan hati ini tertutup oleh rasa sakit, oleh tipu daya dan lain sebagainya Tuhan. Semua yang jadi akar kepahitannya Tuhan ambil dari dalam dia. Semua yang jadi luka-lukanya Tuhan pulihkan. Bantu dia Tuhan, mampukan dia lepaskan pengampunan, mampukan dia lepaskan semua ini Tuhan. Sungguh Tuhan dia butuh bantuan Tuhan, karena dia tidak sanggup sendiri Tuhan. Rasa kecewa yang besar Tuhan hilangkan, ketakutan Tuhan hilangkan, kebencian Tuhan hilangkan, amarah Tuhan hilangkan, kepahitan itu Tuhan angkat. Tuhan ajar dia berserah kepadamu Tuhan. Ya Rafa ya Yahweh hakaya rasarana. Ya Tuhan, tiada kuasa melebihi kuasa-Mu Tuhan. Terjadilah apa yang Kau kehendaki atas dia. Tuhan berkehendak memulihkan dia, maka terjadilah. Tuhan mau tolong dia, maka terjadilah Tuhan. Tuhan buka hati ini. Semua luka, semua kepahitan, kebencian, amarah yang selama ini tersimpan di dalam dirinya, di dalam nama-Mu ya Tuhan, semua itu dihilangkan dan dihancurkan Tuhan. Apa yang dia pendam selama ini Tuhan hilangkan dan Tuhan hancurkan di dalam nama-Mu ya Tuhan. Tuhan buka hati ini, Tuhan hilangkan roh kepahitan, roh luka batin, roh dendam, roh kebencian, roh kegelisahan, roh ketakutan di dalam nama-Mu ya Tuhan.
Tuhan bersihkan dia, Tuhan pulihkan dia Tuhan. Tuhan yang menghancurkan segala kuasa-kuasa gelap. Ya Tuhan, berikan pengampunan baginya bila selama ini langkah kakinya membawanya ke tempat yang salah, membawanya ke dalam tempat-tempat yang tidak Tuhan perkenankan, bertemu dengan orang-orang yang menyesatkan dia Tuhan, melakukan ritual-ritual atau hal-hal apapun Tuhan yang membuat dia jauh dari Tuhan. Di dalam nama-Mu ya Tuhan, segala kuasa-kuasa kegelapan dan roh yang jahat yang ada dalam tubuhnya Tuhan hancurkan, Tuhan musnahkan. Tuhan yang berkuasa di tubuh ini, Tuhan yang memiliki tubuh, jiwa, roh dan pikirannya, semua yang jahat dimusnahkan di dalam nama-Mu ya Tuhan. Tidak kuasa melebihi kuasa-Mu ya Tuhan. Tuhan yang berkuasa atas dia, atas hidup dan mati ya Tuhan berkuasa. Tuhan yang membebaskan dia di dalam nama-Mu Tuhan. Tuhan memusnahkan semua ikatan-ikatan yang buruk, roh jahat, roh kepahitan, roh luka batin, roh amarah, roh kebencian, roh dendam itu. Ya Tuhan, bila Tuhan membebaskan, Tuhan membebaskan dengan sempurna. Ya Tekarasyana ya Haramatuna ya Haramatuna ya nama boyara ya Haramatuna ya Ratira nama boyara. Di dalam nama-Mu ya Tuhan, semua Tuhan hancurkan dan Tuhan musnahkan. Tidak bersisa Tuhan. Setiap kuasa-kuasa kegelapan, jerat-jerat yang dalam tubuhnya Tuhan musnahkan. Jerat-jerat yang ada dalam dia Tuhan, yang selama ini merusak hatinya Tuhan, Tuhan lepaskan. Kuasa-kuasa kegelapan yang ada dalam dirinya selama ini Tuhan, Tuhan lepaskan. Kami mengundang hadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan, hadirlah bagi kami. Tuhan tolong kami. Tuhan pulihkan kami. Tuhan berikan pembebasan. Yahweh, 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 Syarana. Ya Yahweh, Haramatira ya Rasulana ya. Semua kuasa kegelapan dihancurkan, ikatan-ikatan yang buruk dimusnahkan. Ya Tuhan, semua yang buruk Tuhan lepaskan. Ikatan-ikatan yang ada dalam dirinya Tuhan, baik yang dibuat oleh dirinya sendiri maupun oleh keluarganya Tuhan, Tuhan musnahkan, Tuhan hancurkan, Tuhan bersihkan semua itu dari dia. Karena tidak kuasa melebihi kuasa-Mu ya Tuhan. Hadirlah bagi dia Tuhan. Tuhan menghancurkan semua kuasa-kuasa gelap dan melemparkannya ke jurang maut-Mu ya Tuhan. Yahweh, 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 Kuasa-Mu saja Tuhan yang berlaku. Engkau saja Tuhan yang menolong kami. Engkau saja Tuhan yang hadir bagi kami. Engkau yang membebaskan kami, Engkau yang memulihkan kami. Karena pemulihan dari-Mu sempurna Tuhan. Semua yang buruk dalam dia ini Tuhan musnahkan dan Tuhan hancurkan. Karena Tuhan yang berkuasa atas dia. Tuhan yang akan memberikan pembebasan yang sempurna, pertolongan sempurna. Kuasa kegelapan yang selama ini ada dalam dia, yang bercokol di dalam dia, musnah dalam nama-Mu ya Tuhan. Hancur karena kuasa-Mu Tuhan. Dilempar ke dalam jurang maut-Mu ya Tuhan. Syakara nama boyara, nama boyari, hama boyara, hama boyari, arama syakara layara sura nama boyara, nahira nama yurana syakara layara sana. Oh mana syara nama boyara. Ya Tuhan, sungguhnya tidak kuasa selain kuasa Tuhan. Dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan, Engkau membersihkan dia, Engkau menahirkan dia. Dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan, Engkau membersihkan dia Tuhan. Pikirannya Tuhan jernihkan, Tuhan legakan. Hatinya Tuhan pulihkan, Tuhan berikan kasih, damai, sejahtera dan sukacita. Karena hanya kuasa Tuhan yang berlaku atas dia. Ada kasih yang besar mengalir dalam dia Tuhan. Ada kuasa pemulihan, ada kuasa pelepasan, ada kuasa damai sejahtera. Ya Teka Syarana Maboyara Namaboyara. Tuhan yang berkuasa atas dia, hadirlah bagi dia Tuhan. Lepaskan dia Tuhan dari jerat-jerat maut. Lepaskan dia Tuhan dari perasaan-perasaan tidak nyaman.
Lepaskan dia Tuhan dari pikiran-pikiran yang buruk yang selama ini dikontrol oleh hal-hal lainnya Tuhan. Tuhan menjernihkan pikiran ini. Tuhan memurnikan pikiran ini. Tuhan melepaskan dia dari jurang maut. Tuhan melepaskan dia dari kuasa-kuasa gelap. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami memohon, dan hanya kepadamu Tuhan kami berserah. Terjadilah apa yang Tuhan perkenankan atas dia. Ya karena syana ya batara ya rasina ya. Oh hama boyari. Nama boyari. Arama syakata hunaya. Ya rabaya ya. Dibebaskan di dalam nama-Mu Tuhan, dipulihkan di dalam nama-Mu ya Tuhan, karena kuasa-Mu yang berlaku atas dia. Amin. Saya nggak kuat nyium, relas. Aing juga nih. Iya. Terlalu tajam. Hah? Dan kedua giginya terlalu tajam. Iya. Kayaknya dibungkus dulu deh Mbak, Iya. makannya. Udah tak bungkus plastik aja dulu. Nggak kuat. Nggak kuat saya. Maaf sih. Maaf, bukan saya emang orangnya jijian dan hidung saya terlalu tajam. Bau-bauan lain semua bisa tercium jadinya. Oke, gimana? Mudah-mudahan Anda mendapat pertolongan urapan Tuhan tadi ketika kita berdoa. Pastinya sih iya ya. Badan Mojo langsung beda rasanya. Lebih ringan, lebih tenang, lebih lega. Ya lebih ringan, lebih nggak sesek lagi. Nggak sesek, yang tadinya nafasnya kayak sesek, dadanya kayak sesek semua ya. Dari Terus, apa yang Anda rasakan? enteng, Mhm. dadanya udah nggak sakit. Waktu tadi doa melepaskan pengampunan, dia sungguh-sungguh banget. Tuhan aku mau bebas, Tuhan bantu aku lepasin pengampunan. Ya puji Tuhan loh, itu suatu niat yang bagus kan, hati yang bagus. Ada orang yang nggak mau mati-matian, nggak mau lepasin pengampunan, tapi kamu mau kan? Praise the Lord, kamu dibantu sampai 60% tuh luar biasa ya nggak Bu? Karena memang capek, nahan itu capek. Tapi sekarang lega kan? Kayak ada yang terbuka gitu, kayak ada yang lepas gitu. Itu kalau Anda dapat pertolongan Tuhan gitu. Tuhan tuh nggak pernah ingkar janji. Jadi kalau kita ditolong oleh Tuhan, kelepasan dari Tuhan itu plong, lega gitu. enteng banget sih. Enteng kan? Iya. Depan belakang. Maksudnya kemarin mau tarik nafas aja susah gitu. Ih, kan. nyesek mulu semua disimpan. Ya tadi ya puji Tuhan 60% sudah kamu rilis. Kamu tadi dengar apa yang saya doakan? Berarti kamu bisa juga berdoa seperti itu ketika di rumahnya, melepaskan pengampunan dan lain sebagainya. Ya, kamu harus lawan karena suamimu itu juga banyak kuasa gelapnya. Istri itu penolong. Kalau Anda stay, ya Anda dipakai untuk nolong suami Anda, ya Anda harus tolong dia dalam doa. Bukan tolong gimana ya, karena manusia itu ditolongnya bukan cuma secara materi. Yang paling penting adalah mereka dapat pemulihan hidup. Ya, lega kan? Enak kan? Kalau tiap hari kayak gini aja udah enak, apalagi kalau 100%. Bener. Makanya harus bawa serta Tuhan. Puji Tuhan luar biasa banget. Makanya saya tahu Tuhan nggak pernah salah menempatkan saya di sini. Makanya melalui ini di pertemuan ini saya benar-benar terima kasih banget. Terima kasih sama Tuhan. Iya, itu Karena kita tuh dipertemukan pasti karena Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, nggak akan ada terjadi pertemuan, nggak akan terjadi pemulihan. Karena yang berkuasa bukan kita ya. Tadi kita berdoa ya kuasa Tuhan yang hadir untuk kamu, bukan kita. Berterima kasih sama Tuhan. Walaupun kita ini sebagai manusia cenderung maju mundur di jalan Tuhan, bahkan kita ini kadang-kadang mungkin sudah bandel di jalan Tuhan, tapi Tuhan itu tetap selalu membuka tangan kepada kita. Sekitar 4 bulan yang lalu kamu pernah berdoa, Tuhan kalau kayak gini terus saya nggak akan kuat. Kalau Tuhan nggak tolong saya ini, saya udah nggak tahu harus gimana. Mungkin kalau saya nggak kuat, anak saya harus gimana juga. Jadi Tuhan tolong saya. Itu doa 4 bulan yang lalu, Tuhan pertemukan kita hari ini, itu bentuk pertolongan Tuhan untuk kamu. Ya, tadi saya hampir salah baca jadwalmu loh. Saya kira online, saya santai-santai. Untung admin saya reminder lagi, Bu, ntar jam 3 ya di toko. Saya bilang, loh kok di toko bukannya online? Enggak Bu, offline. Ya ampun. Coba kalau saya mikirnya online, saya masih di rumah kali.
ya kan? Semua itu karena kehendak Tuhan. Biasanya admin saya nggak konfirmasi lagi, kalau udah ngasih tahu pagi nggak konfirmasi lagi, kok tadi saya di reminder lagi gitu. Makanya sampai tumben juga gitu loh, kalau nggak mungkin udah kelolosan. Tuhan bilang nih kayaknya error nih yang satu. Ingatin lagi sekali nih. Itu dah, makanya saya berterima kasih sampai adanya saya di proses yang sekarang ini. Memang itu dari rencana Tuhan baik buat saya. Amin. Makanya saya, yaudah kamu belajar sabar lagi ya. Terima kasih banget. Berproses di dalam Tuhan. Proses keimanan itu tidak pernah mudah. Banyak hal yang akan Tuhan pakai juga menjadi proses bagi kita, tapi bukannya yang sulit juga kalau kita mau buka hati di hadapan Tuhan. Karena setiap proses keimanan pasti ada maksudnya dari Tuhan, dan pasti Tuhan maunya kita justru terus introspeksi dan buka hati kita di hadapan Tuhan. Ya, luar biasa sekali. Benar-benar saya ngerasa kayak badannya udah ringan banget, udah nggak berat lagi gitu benar-benar. Di badanmu tuh banyak energi negatif, cukup kuat. Makanya kamu sering kali juga tiba-tiba kayak tengkukmu berat, kepalamu sakit kan gitu. Iya. Pinggang kadang-kadang sakit. Iya, Ya itu ngaruh. Karena saya sih nggak tahu, kalau sebelumnya tuh saya dikasih tahu gini, Cek, pinggang saya sebelah kiri ini katanya ada masalah. Emang ada syaraf kejepit dikit, tapi bukan yang parah. Seharusnya nggak se-ekstrim itu. Makanya saya agak sulit memiliki keturunan, dibilangnya begitu. Kemarin tuh Tuhan belum kasih kamu keturunan, karena Tuhan juga mau kamu tuh berproses sama suamimu. Tapi kamu sendiri kan yang berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong kasih saya anak untuk menjadi penghibur dan penguat saya, anak yang memang bisa saya rawat dan saya jaga. Iya. Kamu yang doa kan, karena saat itu juga kamu lagi kacau balau dan lain sebagainya. Sesungguhnya Tuhan tuh nggak mau kita kehilangan iman. Jadi ketika Tuhan melihat doamu yang sungguh-sungguh, kamu benar-benar mau saat itu tentang punya anak ini kamu berserah ke Tuhan, ya Tuhan berikan gitu loh. Makanya apapun itu, anak ini selalu jadi penguat dan penghibur untukmu. Saat kamu down sekalipun, dia sama kamu nggak pernah rewel, ya kan? Karena ya kamu minta dia untuk jadi penguat, penghibur kamu, dan Tuhan berikan itu gitu. Ya, Ya, terima kasih banyak, Cek. sama-sama. Tugasmu adalah kamu harus terus tuntun anakmu di jalan Tuhan, kamu juga harus terus dipulihkan. Hari ini 60%, jangan ada kemunduran. 40%-nya tugasmu berproses. Doamu gimana, kontrol dirimu gimana. Kalau ada pikiran jelek, perasaan negatif, langsung doa sama Tuhan. Tuhan tolong luruskan pikiranku, aku tahu ini datangnya bukan dari diriku, karena aku mau pikiranku ini pikiran yang penuh kebaikan aja. Jadi segala yang buruk Tuhan hilangkan. Kalau kamu mulai marah, suamimu dengan perkataan yang menyakitkan, kamu mulai sedih, dan lain sebagainya, kamu doa. Ketika dia ngoceh tuh ya, kamu di hati doa, Tuhan jangan biarin saya kepahitan Tuhan. Angkat amarah saya Tuhan, bersihkan, jangan biarin ada luka lagi Tuhan. Saya mau lepaskan pengampunan, Tuhan tolong saya, Tuhan jaga hati saya Tuhan yang pegang. Jangan ada yang tersisa di hati saya Tuhan. Perkataan dia hari ini saya lepaskan semua. Kepahitan tuh saya lepaskan, Tuhan tolong saya. Ya, jangan lagi ditumpuk. 60% tak ketika suamimu kasih penataran P4 masuk lagi jadi error lagi. Sekarang kan udah tahu caranya. Nggak bisa kalau Anda tidak mengandalkan Tuhan. Ya, mau Anda dihipnotis dan lain sebagainya, nggak bisa. Traumanya nanti tetap ada di dalam gitu. Oke. Selanjutnya apa yang harus saya kerjakan? Kalau untuk rumah itu kan Rumah kamu, rumah anak sih seharusnya pembersihan. Suami sih seharusnya pembersihan, tapi dia nggak mungkin mau. Ya, berat dia. apa yang ada dalam dirinya udah pasti menolak. Yang pasti doa. Tolong kamu itu kalau bisa doa itu ajak anakmu juga. Selain kamu punya doa sendiri, kamu harus ajarkan dia berdoa, dan lebih sering banyak puji-pujian dalam rumah. Ya kayak mesbah doa, puji-pujian gitu. Baca firman tuh wajib. Ngerti nggak ngerti baca aja dulu, minta hikmat dari Tuhan ya. Yang paling penting sih itu aja. Karena kalau dari firman itu iman kita dikuatkan saat kita lagi lemah, lagi bingung dan lain sebagainya. Kita baca firman, dari situ Tuhan tuh berkata-kata ke kita. Kalau kita berdoa kan kita yang menyampaikan ke Tuhan. Ya. Daripada berdoa terus ngarep mana nih suara Tuhan, baca dulu firman Tuhan, itu suara Tuhan yang sudah dibukukan. Ya, pewahyuan itu datangnya dari pewahyuan Tuhan.
Firman Tuhan itu penguat banget. Makanya firman Tuhan mengatakan juga bahwa pengenalan akan firman itu menumbuhkan iman. Pendengaran akan firman, baca firman itu menumbuhkan iman kita. Ya. Kamu baca firmannya masih belum tiap hari soalnya. Iya, belum tiap hari, cuman abis ngelihat story baru saya langsung buka Alkitab. Hanya sekedar, maksudnya hari ini tuh kayak apa, maksudnya quote-nya of the day hari ini buat saya apa, pegangannya apa. Baca firman tuh nggak bisa quote of the day, at least kamu baca satu pasal lah. Iya itu Ya. jadi kayak sekilas gitu aja. Bener-bener emang masih seperti itu proses saya gitu. Puji Tuhan, mukanya udah beda dari pertama datang tadi. Tadi waktu pertama datang di kursi situ ya ampun ruwet banget, susut banget. Ya, Saya dapat bikin amin. Kuasa Tuhan tuh nyata. Kalau kita sungguh-sungguh mau buka hati ke Tuhan, kita terus undang Tuhan dalam hidup kita, kuasa Tuhan tuh nyata. Yang kita lakukan dari tadi apa? Berdoa saja. Ya, konsultasi pun jawabannya datangnya dari Tuhan. Ya kan? Ketika saya doakan kamu, saya ada lakukan hal-hal yang enggak ada. Hanya berdoa saja. Tapi kamu dibebaskan dan dipulihkannya sedemikian rupa. Itu kuasa Tuhan tuh besar. Jangan anggap remeh kuasa doa. Jangan anggap remeh kuasa iman kita sama Tuhan. Makanya yang manusia ini pusingin segala macam, segala hal-hal dunia, apalagi kita pusing menghakimi orang, justru seharusnya yang paling kita pusingin tuh iman kita gimana kondisinya. Supaya kita ini punya hati yang sungguh-sungguh ke Tuhan, dan dalam apapun perkara hidup kita, Tuhan selalu ambil bagian gitu. Ya. Kalau tadi kita berdoa bukan kuasa Tuhan yang hadir, tidak akan ada pemulihan. Jadi jangan anggap remeh kuasa Tuhan. Dalam permasalahanmu juga selalu serahkan aja ke Tuhan. Ya Tuhan, saya serahkan suami saya sama Tuhan, Tuhan pulihkan dia, Tuhan tolong dia. Tuhan bawa kembali ke jalan Tuhan, karena saya udah nggak bisa Tuhan, saya sebagai manusia udah ngomong sama dia nggak ada perubahan. Gitu. Ya. Mudah-mudahan kamu ingat dari tadi doa-doa apa yang disarankan dan kamu terapkan semua. Karena siapapun yang kesini dapat tuntunan dan mereka lakukan tuntunannya, atau bukannya kesini aja, yang di live pun bahkan kalau apa yang kita sampaikan mereka ikuti gitu ya, mereka ada perubahan. Bukannya nggak ada gitu. Tuhan tuh sangat baik. Kita berusaha di jalan Tuhan aja, Tuhan sudah langsung berkati. Apalagi kalau udah 100% di jalan Tuhan. Iya Gitu ya. saya selalu ngikutin live-nya, sempat saya lihat juga supaya karena mengingatkan saya lagi ini Ya, Anda bisa nonton ulang di YouTube kita, sekarang di Spotify juga dimasukin. di Spotify-nya udah dimasukin juga. Iya, jadi buat udah ringan kotanya kan nggak perlu juga lihat wajah saya. Perlu lah sih, perlu gini, jadi kan ademnya saya. Ayo puji Tuhan kalau adem. Berarti itu salah. Badan kamu juga udah nggak panas ya? Tadi saya pegang panas banget badannya. Enggak sih. Sekarang udah berkeringat ya, udah rilis gitu kan. Puji Tuhan. Bener-bener enteng banget, udah nggak ada sesak lagi sama sekali. Kemarin saya sampai serak karena sesak gitu. Nah itu udah kebebalan gitu. Kenapa ya orang-orang yang banyak mendem itu kalau nafas itu rasanya berat, begitu didoakan baru bilangnya nafasnya plong. Selama ini lu nafas gimana ceritanya gitu? Jadi kayak cuman bernafas gitu. Sekedar hidup ya. Iya. Sesak gitu. Emang kalau orang banyak nahan sesak. Karena adik ayah saya almarhum, dia dibilang meninggal karena tekanan batin itu, dia sesak juga. Siapa bapakmu? Adik bapak saya. Oh, adik bapakmu. Oh iya. Tertekan sekali. Perempuan ya? Iya, perempuan. Suaminya begitu, anaknya begitu, Gitu. lingkungan keluarga juga begitu, terus orangnya mendem banget lagi. Iya, kayak kasihan sih. Iya, makanya dari ayah saya, jadi kan sekarang kondisi keluarga saya tuh malah dijadiin bahan buat suami saya nggak tambah ngejelekin saya gitu kan, sampai dia bilang aku nggak akan pulang ke Malang gitu, udah aku bersumpah kalau nggak ibumu meninggal aja baru aku pulang gitu. Makanya Ya udah nggak usah pusingin kondisi keluarga besar dulu, yang paling penting kondisi keluarga kecil. Jangan kita nih ngejudge keluarga besar kita gini gitu, sedangkan keluarga kecil kita juga bukannya benar, masih berantakan juga ya kan. Orang itu kan hidupnya bebannya masing-masing mbak. Masalah orang itu kan masing-masing. Kita nggak bisa ngejudge kehidupannya dia sampai kita bilang saya nggak mau ketemu keluargamu gini-gini lah. Kita bener nggak gitu aja. Ya suamimu tuh apa yang dia omong gak usah lu saring, karena itu orang kesetanan, omongannya gak usah disaring. Kalau dia waras dalam Tuhan, udah lu omongannya lu saring. Ya ini aja kesetanan, ya kan?
nggak usah disaring. Dia pasti keluarkan kata-kata buat nyakitin kita, buat bikin keimanan kita kacau gitu. Pinter-pinterlah memilah-milah dalam hidup ini ya, karena banyak orang juga yang kesetanan yang nggak perlu direken perkataannya. Ya? Saya ada tetangga di depan rumah kancing. Dia tanya sama saya, Kak, gimana nih gini-gini, dia bilang, aku lagi mau ada konsultasi juga. Awalnya kan dia mau ikut hari ini ya, karena dia mau nanya tentang usahanya dia. Terus aku bilang di sana tuh ada garam, aku bilang kayak gitu. Tapi kakak sendiri juga belum tahu ininya gimana. Nanti deh kakak bantu tanya, atau kamu misalnya mau ikutin dulu IG-nya, kamu lihat dulu di sana. Karena saya juga baru mau tahu apa sih sebenarnya belum saya ini kan apa, step saya apa. Usahanya dia nggak ada masalah, dia aja nggak bisa pakai duit. Dia aja usaha duitnya banyak kebobolan karena kebutuhannya dia, duit usaha kecampur-campur. Bukannya usahanya bermasalah, orangnya bermasalah. Tapi dia nggak sadar kan? Ya orang kayak gitu pasti nggak sadar. Kalau dia sadar kan dia udah hentikan tindakannya. Jadi kan masalahnya berhenti. Iya, dia bilang. Banyak orang tuh nggak ngerti pengelolaan keuangan, ntar usahanya bagaimana dipikir ada yang kirim-kirim. Kebanyakan pikirannya ke horor-horor gitu loh. Pelan yang harus diperbaiki tuh diri dulu. Makanya kontrol diri sangat penting ya dalam segala hal. Ya dia bilang kayak gitu kan, terus dia bilang tolong Kak gitu, dia bilang, nah kamu bikin janji lah, aku kan tanya dulu lewat WA-nya, aku bilang gitu, nanti disaraninnya kayak gimana karena kakak nggak tahu. Dia bilang ya kalau mau bikin janji, kalau jodoh dari Tuhan pasti kita akan bertemu. Iya benar itu Cik. Makanya saya bilang, terus saya bilang orang kakaknya juga mau tanya nih usahanya kakak kok, aku bilang kayak gitu. Iya Kak, nanti bagi-bagi lah. Usahamu mah karena kamunya ruwet. Itu dia sih, kamu nggak berkat itu kan mengikuti manusianya. Iya. Kalau kamunya aja ruwet, lebih banyak kuasa gelapnya. Ibarat tuh kayak berkat itu lagi tercurah, kamunya pakai payung, nggak bisa terima, ya kan? Makanya orang bilang ketika udah terima Tuhan, dipulihkan Tuhan, makasih. Maka banyak yang bilang jalan saya kok seperti terbuka semua aja. Karena sebenarnya dari dulu Tuhan udah bukain jalan, cuman lu pakai payung aja. Nggak, jadi atau kamu tutup matamu, jadi kamu nggak melihat jalan-jalan itu. Selalu bawa perkenanan Tuhan aja dalam hidup kita. Manusia tuh lupa bahwa yang paling penting dalam hidup tuh perkenanan Tuhan, bukan keinginan kita, tapi Tuhan berkenan nggak atas itu. Kalau udah Tuhan berkenan, semuanya mudah, gampang. Ya pertemuan kita hari ini Tuhan perkenankan dengan cara Tuhan, kita dimudahkan untuk bertemu gitu loh. Tapi kalau bukan karena perkenanan Tuhan, nggak akan ketemu kita. Bagaimana kamu berusaha, nggak akan ketemu. Iya. Padahal dari Januari itu saya udah bilang gini kan. Lama banget nunggunya sebulan gitu. Saya bilang semua yang udah lama banget. Iya, jujur. Padahal semua itu karena kehendak Tuhan aja. Kapan waktunya? Semua pasti ngerasa lama. Jujur saya sampai nunggu tanggal 20. Saya selalu nanya, Kak, tanggal berapa sekarang? Masih tanggal segini kan waktu itu kayak awal Januari itu kalau nggak salah saya ngomong begitu sama Mani. Satu bulan lebih ya gitu. Lagi berhitung hari, tapi hampir pun gagal hari, tapi kok Tuhan berkehendak saya akhirnya dilancarkan. Dari saya jemput anak saya, ajak dia makan terus kesini. Dalam hidup tuh percaya satu hal, waktu Tuhan nggak pernah salah. Waktu Tuhan tuh nggak pernah salah. Kalau Tuhan kasih waktunya hari itu, maka akan ada kelancaran, pertolongan, dan kemudahan. Segala sesuatu yang kita paksakan, kebanyakan jadi salah. Kadang-kadang manusia nggak mau sabar nunggu waktu Tuhan. Kenapa dikasih waktunya itu? Ya terserah Tuhan. Tuhan juga mungkin lihat kita harus berproses, ada hal-hal yang harus kita lewati dulu, kita bereskan dulu, dan lain sebagainya. Umat Tuhan kan bukan cuma kita ya, banyak yang mau ditolong Tuhan juga banyak. Tuhan bilang giliran sabar, waktumu ntar gua aturin yang terbaik, ikut aja, go with the flow, nurut aja. Makanya benar biasa banget gitu. Ternyata ini yang saya dapetin gitu kan. Saya sudah bisa untuk enggak pasang, maksudnya dalam artian terlalu mengambil atau menghiraukan apapun yang dikatakan mertua saya, enggak. Saya sudah benar-benar hide begitu saya sudah pindah rumah. Dulu waktu pas saya masih di rumah mertua, jujur saya masih tertekan berat karena itu saya numpang. Tekanan batin banget itu. Iya, karena dikit-dikit masalah itu dia. Tapi begitu saya pindah ke rumah saya pribadi, saya sudah merasa puji Tuhan luar biasa gitu. Maksudnya, oh ini tuh rasanya tinggal di tempat sendiri. Walaupun pot-potan tiap bulan ya. Tapi ya tapi nggak apa-apa. Suami gitu kan, ternyata suami gitu. Tapi
itu dia. Kalau ini hari ini saya, kalau dulu kan udah dari dulu maksudnya dulu nyari tanah belum dapat, padahal dulu harganya masih berapa gitu kan sih. Ternyata sekarang bukan nyarinya tanah, malah dapatnya rumah gitu walaupun masih kredit, tapi memang uangnya saya masih dipegang sama orang sih, belum dibalikin. Waktu itu saya mau udah beli tanah di Samsung itu kan, saya sudah bayar sekian persen, kurang lagi 25 juta, terus corona. Jadi saya cicil waktu itu, ternyata belum bisa sampai saya cicil, ternyata tanah itu dikembalikan sama pemiliknya karena dia kena termin. Tapi dia nggak ngomong sama saya gitu. Dikembalikan ke siapa? Ke pemilik tanahnya, karena dia developer. Karena dia kena termin gitu. Iya. Gitu. Kalau beli ke developernya waktu itu belum pelunasan juga. Iya gitu. Nah, akhirnya kan duit saya dipegang sama dia bilang gini, Mbak nggak apa-apa kenain bunga. Saya bilang, Ji saya nggak mau bunga, saya nggak mau apa. Ji kembalikan saja uang saya utuh, itu aja hak saya. Saya nggak mau ngambil hak anaknya Ji dengan bunga dan sebagainya. Itu pun dia juga sudah pending 2 tahun Ji. Dia janji Desember, terus janji lagi Januari, lewat Januari. Nggak ada duitnya. Itu udah, jadi dia bilang Orang susah duit mulu. Februari dia bilang sama saya, Januari cuma dikembaliin 5 juta sama dia. Gitu saya bilang nggak bisa Ji. Ya minta aja cicil aja at least. Karena kalau kamu nunggu duitnya kekumpul nggak akan kekumpul sayang. Susah duit terus, bingung. Iya dia. Setidaknya tiap ada duit kan dia bisa cicil kalau dia mau ya. Saya tahu dia sempat ada pegang duit, saya tahu waktu itu karena dia sempat buka rekening lagi. Dia minta saya doain dia kan, orang itu, dan ternyata orang itu jadi beli tanahnya. Akhirnya nggak lama setelah dia oper itu laku semua tanahnya itu. Saya tahu dia udah pegang duit waktu itu, Tapi kan utangnya banyak. tapi dia banyak utang karena dia Makanya at least kamu Iya. cicil. Kamu kan orangnya paling pasrahan, nggak Itu neken, Ci. dan ya kamu juga yang nggak ada resiko lah gitu ya. Jadi kan kalau bisa kayak itu kan dia kan ya udah yang penting dulu, makanya at least dia cicil. Iya, makanya sampai suami saya itu tuh kamu tuh terlalu baik sama orang, kamu terlalu tolol sama orang. Ya kalau gitu tagihin aja bilang gitu. Udah, iya kalau gitu kamu nak yang minta. Jangan ngegas sama saya aja, kamu. Urusanmu gitu dia. Senyum batin. Iya loh, makanya saya kan, ya, iya makanya saya kan jadi yang gimana man kalau katain aku tolol tapi kamu bilang gitu kan gitu cek kan. Soalnya kalau ngomong emang paling enak. Ya. Iya, makanya itu udah kamu kebodohanmu, kamu orang properti bisa dibohongin, aku nggak dibohongin sama dia. Kan kamu tahu tanahnya, kamu juga lihat, kamu juga ACC, kamu juga oke. Walaupun pada akhirnya aku lunasin juga hutang itu karena dikejar-kejar terus. Itu akhirnya dia nggak mau tahu, cuma tahu ya ada banyak nggak dia ada Desember kemarin gitu kan. Terus kapan dia jadi melunasin? Katanya sih Januari. Mana Januari udah lewat, Februari katanya. Februari gitu. Iya mintain lah, bantu nak gitu. Itu makanya saya sampai dia nggak mau, cewek saya suruh dia nggak mau. Kalau kamu ngarepin dia langsung bayar ngejeblok susah. Nyicil pun itu nggak bisa tiap bulan ya. Harus kamu ingetin terus kalau dia ada duit dia cicil. Itulah, makanya saya sih mintanya supaya jangan sampai bulan April sih saya mau gitu kan, saya bilang sama dia. Iya, maunya itu. dia gimana? Iya, makanya saya bilang karena saya pun ditagih hutang itu, Cek. Karena saya punya hutang supplier memang. Orang ini baik banget sama saya, makanya saya bilang sama dia, kayak ada uang mesti saya bayar kok. Udah dia saya nggak apa-apa, cuman bulan April itu karena Gede mau nikah gitu, jadi saya mau minta. Makanya saya push banget itu dia itu, tolong kasihkan saya biar saya bisa bayar ke dia, kasihan loh dia itu perlu uang itu. Dia bilang iya Mbak April saya usahain, tapi saya benar-benar nggak tahu. Agak didesak aja. Itu. Sebenarnya sih orangnya yang kayak apa ya, dibilang jahat banget, licik, culas enggak. Tapi karena orang bingung gitu loh, kadang dia harus nutup yang ini, jadi kamu harus lebih kayak berusaha neken aja. Tekan lagi gitu ya, Cek. Biar dia utamain lah gitu. Dia kalau nggak ditekan dia kayak oh ini orang santai kok, ngurusin yang lain dulu gitu. Ya, itu sih Cek. Advice lagi ke saya apalagi Cek, biar Itu saya aja bisa- dulu, yang penting olah hati dulu. Percayalah kalau kamu udah sungguh-sungguh ke Tuhan, dipulihkan semua jalan tuh akan terbuka kok. Yang kamu khawatirin tuh kamu serahin aja ke Tuhan. Amin. Ya, Tuhan tuh nggak pernah ingkar janji. Kenapa kita belum terima janji Tuhan? Karena kita yang masih berkutat dengan diri kita, belum benar-benar berserah sama Tuhan. Karena janji Tuhan tuh diberikan untuk orang-orang yang mau berserah dan turut Tuhan aja. Amin. Ya. Amin Cek. Iya amin Cek. Baik Cek. Nggak ada lagi apa mungkin. Nggak ada. Paling kalau memang mau ikutin saran kita ya pembersihan tuh rutinin dulu. Kalau kamu 8 bulan ini rutin dulu. Iya, Ke bersih. rumah sih cukup seminggu 3 kali. Itu aja. Seminggu 3 kali juga rutinin dulu. Pembersihan rumah itu. Yes. Bagaimana caranya?
Caranya bagaimana? Nggak pernah lihat Romo berkati rumah ya? Waktu pas saya sebelum tinggal di sana sih dulu Pak Gembala saya yang berdoa di Dia situ. pakai minyak urapan paling kan? Dia kalau yang ini enggak, karena untuk di waktu itu dia nggak pakai anggur perjamuan. Kalau yang di sebelumnya biasanya anggur Saya perjamuan. bingung ya kalau Kristen kebanyakan bikin tiap gereja tuh kayak ada aturannya Beda, gitu loh. iya. Kayak pendeta Niko pakai garam, tapi ada yang pakai minyak urapan doang, nggak mempercayai ada yang nggak mau pakai minyak urapan. Aduh, Iya. terserah deh. Intinya yang penting base-nya on firman Tuhan aja, Iya. mengembalakan umatnya benar gitu ya. Kalau kamu mau pembersihan kayak gitu kayak di gereja Katolik itu garam dicampur air, kamu doakan Tuhan memberkati media air dan garam ini supaya menjadi pembersih bagi segala sesuatu yang buruk di tempat saya gitu. Iya. Terus kamu percikin dari lantai 2 dari rumahmu, enggak 2 lantai. Enggak. Kalau gitu dari taman belakang masuk ke dalam rumah semua sampai ke depan bersih semua. Oh. Gitu. Depannya benar-benar ke pinggir jalan. Iya. Kalau gereja Katolik itu kan kalau untuk tata cara dan aturan-aturannya kompak semua, seluruh dunia kompak caranya, ya kan? Kalau gereja Kristen memang lebih banyak pendeta ini yakinnya begini, yang aliran ini yakinnya udahlah gitu ya. Iya. Ya kita ikuti aja sesuai dengan firman aja, cari ininya aja apa namanya, kebenaran firmannya aja. Aturan tuh manusia bisa buat ini itu ikutin yang kebenaran firman. Iya. Ya. Mau dibilang di situ nggak pakai anggur kayak nggak pakai apa terserah dia aja lah ya, terserah dia. Yang penting bukan kita yang salah gitu. Iya. Ya. Biasanya pakai si anggur perjamuan sih saya ini biasanya. Karena sebelumnya saya dikasih tahu pakai anggur perjamuan. Anggur perjamuan buat pemberkatan rumah. Iya, jadi didoain gitu kan anggur perjamuan itu. Ini saya baru dengar justru biasanya pendeta pakai minyak urapan. Gimana? Minyak urapan itu masalahnya kita nggak dapet sih. Yang pegang itu cuman kalau yang di gereja pendeta kami dia punya minyak urapan. Iya itu kan makanya kan mestinya pendetanya yang datang ngurapin minyak, ngurapin rumah Mbak. Iya, kalau di kami saya belum suruh Pak pendeta tadinya untuk datang. Iya. Cuman si gembala sektornya aja. Istilahnya kayak diaken gitu. Nah terus saya aneh loh. Ini logika aja Mbak. Anggur itu lambang darah Yesus. Iya. Ya kan? Iya. Minyak urapan lebih dikuduskan daripada anggur. Diakennya boleh pegang anggur tapi minyak urapan nggak boleh. Ini udah nggak logika. Apalagi darah Yesus itu yang tersakral dan terkudus. Iya, makanya Ya saya kan? juga nggak ngerti. Logikanya udah nggak masuk. Ya kalau kita bilang ini perumpamaan anggur lah darah Yesus ya. Iya. Jadi kenapa harus pemberkatan rumahnya pakai anggur tapi minyak urapan nggak boleh? Minyak urapan pun itu sebenarnya penggambaran dari pembersihan pengudusan ya darah Yesus juga. Gitu. Tapi ya itulah saya mungkin logika saya aja yang belum masuk. Saya yang belum ngerti. Tapi buat saya justru anggur perjamuan dan tubuh Kristus itu yang tersakral. Makanya kalau di gereja Katolik kan kalau udah masuk konsekrasi tuh Anda harusnya benar-benar fokus, benar-benar di situ hadirat Tuhan hadir. Tapi kalau justru anggur perjamuan dan roti ini bebas dipakai, justru minyak yang benar-benar nggak boleh disembarangin, agak aneh ya untuk logika saya, nggak tahu lagi. Ini saya belum. Untuk pengertian saya bukan logika, untuk pemahaman saya. Iya, ini saya belum sempat tanya sih Cik. Nanti coba baiknya seperti apa dan bagaimana. Karena kan suami saya ya tahu sendiri. Dia kan orangnya agak Ya sementara kamu bersihin sendiri aja kayak gitu, bisa kamu percikin sambil doa darah Yesus ya. Iya Cik. Terima kasih banyak Cik. Sama-sama, Tuhan memberkati, Tuhan lancarkan setiap proses dalam hidupmu, hatimu juga Tuhan senantiasa pulihkan, ya, dan suamimu Tuhan ubahkan. Amin. Bagaimana kamu? Apa? Sudah selesai? Ya udah selesai. Ya udah selesai. Ya ayo kita ada ini Cik, persembahan atau? Enggak, saya enggak terima duit. Kalau kamu mau persembahan kepada Tuhan, kamu boleh donasi di jalan, kasih orang makanan dan sebagainya. Saya enggak terima duit. Iya, maksudnya Udah banyak duitnya dari Tuhan. amin. Saya pikir ada nanti dibawa kemana? Oh enggak. Enggak ada Cik. Kalaupun teman-teman dan donasi, paling kalau pas kita mau emang lagi ngasih donasi gitu. Oh iya. Kalau enggak juga, enggak, saya enggak terima duit. Dan tidak ada juga perlu mempersembahkan apapun di sini. Tuhan tuh kan di mana-mana ya. Dengan Anda bantu orang nggak mampu, Anda kasih orang makan di jalan, kasih binatang makan di jalan pun tuh Anda sudah mempersembahkan juga kepada Tuhan, tergantung niat hati Anda. Ya?
Baik, Terima banyak, kasih. Jen. Yes. Nanti selanjutnya seperti apa saya. Anda bisa chat admin aja kalau ada apa-apa. Iya. Kasih admin juga.